Hari 2, belajar kelas dan organisasi. Halo sahabat kakak, wah aku senang banget nih bisa lihat wajah-wajah bersemangat pada berkumpul di hari ini. Pada excited ya pastinya ya. Nah, biar Iya, makin semangat, aku ada sedikit yel-yel nih teman-teman untuk hari ini. Yaitu, kalau aku bilang jelajah kuliah, teman-teman boleh jawab, siap kuliah, siap bersinar. Nah, diingat teman-teman, karena nanti kita ada sesi kuis dan harus bilang passwordnya. Jadi diingat ya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, sahabat kakak adalah panggilan spesial untuk teman-teman yang mengikuti program dari Yayasan Kokalbe. Jadi kalau teman-teman mendengar kata sahabat kakak, berarti itu panggilan untuk teman-teman semua yang mengikuti jelajah kuliah pada hari ini. Nah, di awal acara ini, izinkan aku untuk mengingatkan beberapa aturan selama kegiatan berlangsung ya teman-teman, untuk menjaga kenyamanan bersama dan acaranya dapat berjalan dengan lancar. Dan menggunakan virtual dan juga dimohon untuk mematikan mikrofon ya teman-teman selama acara dan hanya dinyalakan ketika dipersilakan untuk berbicara. Nah, peserta teman-teman semua juga menamai ulang akun Zoom dengan format nama, strip, asal daerah supaya aku tahu nih teman-teman asalnya dari mana aja. Oke, sip. Tak kenal maka tak sayang. Nah, hari ini aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next, Kak? Oke, perkenalkan namaku Putri Almira, biasa dipanggil Putmir, teman-teman. Jadi feel free buat panggil aku Putmir ya. Aku di sini sebagai Learning and Development Intern di Yayasan Kokalbe dan aku sendiri merupakan mahasiswi sastra Jerman di Universitas Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman boleh banget nih latihan sama aku. Salam kenal semuanya. salam Oke. kenal Kak. Halo, salam kenal Kak. Salam kenal, Kak. Halo, salam kenal Kak. Hai hai, salam kenal ya. Boleh di next Kak. Kak, Nah, setelah kenalan dengan aku teman-teman, pastinya udah kenal ya, aku tadi Putmir nih namanya. Nah, sekarang aku akan memperkenalkan teman-teman ke Yayasan Kokalbe dan program jelajah kuliah. Sebenarnya Yayasan Kokalbe itu apa sih teman-teman? Jadi, Yayasan Kokalbe sendiri merupakan organisasi filantropi independen yang berkomitmen mendukung perempuan muda Indonesia untuk mandiri dan menjadi agen perubahan di komunitasnya melalui berbagai program pendidikan. Jadi kita banyak banget nih teman-teman programnya. Ada program beasiswa dan juga program-program menarik ya kayak jelajah kuliah ini. Dan juga untuk jelajah kuliah sendiri nantinya akan mengajak kita untuk belajar tentang dunia perkuliahan dan profesi bagi pelajar SMA, mahasiswa, hingga fresh graduate. Nah, dimulai dari perkenalan strategi, memaksimalkan potensi dari SMA, mengenal dunia organisasi, mengambil peluang global, hingga mengenal program profesi. Jadi teman-teman yang mau kuliah profesi, boleh banget nih nanti ikutin sesi kita di tanggal 16 Agustus. Dan juga untuk program jelajah kuliah sendiri, nantinya akan berlangsung selama 2 minggu lagi ya teman-teman. Jadi boleh banget dipantengin di sosial media dan juga di grup WhatsApp kita. Oke. Nah, setelah ini aku akan menjelaskan sedikit teman-teman terkait rundown jelajah kuliah pada hari ini. Pertama aku mulai dengan pembukaan, kemudian nanti kita akan masuk ke sesi narasumber 1 dan dilanjut juga dengan sesi narasumber 2 yang mana narasumbernya kece-kece banget nih. Kemudian kita akan masuk ke slide Q&A, quiz, dan terakhir akan ada info session sedikit. Jadi teman-teman harap ditunggu sampai akhir ya, karena kita banyak banget challenge dan hadiah menariknya. Oke, nah sebelum aku masuk ke penjelasan materinya, aku ingin mengingatkan sedikit bahwa kita juga ada IG Story Challenge. Jadi teman-teman bisa ikutan challenge kita. Boleh banget share keseruan hari ini ke IG Story. Formatnya bisa video atau foto, terserah banget. Dan juga teman-teman bisa bagikan pengalaman berorganisasi atau rencana bergabung dengan organisasi di masa kuliah. Refleksikan juga bagaimana sesi hari ini dapat membentuk karakter kamu. Jangan lupa mention @yayasankokalbe dan juga gunakan hashtag jelajah kuliah 2025. Batas maksimal uploadnya di tanggal 3 Agustus dan juga jangan lupa nih teman-teman untuk menunggu pengumumannya di tanggal 4 Agustus. Oke, boleh di next Kak? Oke, nah aku sembari mengingatkan teman-teman, kalau nanti teman-teman mau nanya ke narasumber kita, boleh banget diakses di slido.com, kodenya 1113203. Nanti teman-teman bisa masukin berbagai macam pertanyaan dan kita akan bahas di akhir sesi setelah pemateri menjelaskan materinya.
Oke, kemudian, nah teman-teman, kita udah masuk ke acara inti nih. Jadi hari ini, seperti yang teman-teman lihat di slide, kita akan membahas terkait belajar di luar kelas lewat organisasi. Pastinya kita akan bahas mengenai belajar berorganisasi nih teman-teman. Dan juga kita sudah kedatangan narasumber yang kece banget. Pertama, ada Kak Anastasia Michelle Silimaral yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan sekarang sedang menempuh pendidikan di jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian ada juga Kak Shinta Mulyawan dari Kalimantan Barat nih. Jadi teman-teman yang dari Kalbar boleh banget ngikutin Kak Shinta. Dan juga Kak Shinta ini merupakan alumni dari Young Leaders for Indonesia by McKinsey 15 dan juga merupakan sosok pengorganisasian ya teman-teman di Atmajaya Consulting Community. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan pergi ke narasumber pertama. Nah, ini dia narasumber pertama kita. Perkenalkan teman-teman, ada Kak Anastasia Michelle dari Nusa Tenggara Timur. Halo Kak Michelle, apa kabar? Halo Kak Putmir, kabar baik Kak. Kakak gimana kabarnya Kak? Aku juga baik nih Kak Michelle. Ih seneng banget nih ngeliat Kak Michelle di sini, apalagi dengan segudang prestasinya ya Kak. Bisa dilihat nih teman-teman. Kak Michelle ini merupakan mahasiswi psikologi Universitas Indonesia yang juga merupakan ISMA Awardee teman-teman ke University of Toronto di Kanada. Keren banget ya. Dan juga Kak Michelle merupakan ex-Learning and Development Intern at Pemimpin ID dan juga sekarang sedang menjadi peer counselor juga ya Kak di Yayasan Nalar Naluri Nurani. Jadi banyak banget nih pengalamannya sangat bervariasi ya Kak. Nggak cuma itu, Kak Michelle juga belakangan ini teman-teman mendapatkan fellowship dari Global Peace Leadership Corps di second generation-nya. Dan juga untuk organisasi sendiri, Kak Michelle merupakan BPH Divisi PSDMK MK Fakultas Psikologi UI dan juga pernah menjadi sekretaris PSYK 2022 yaitu kelompok peminatan Korea di Fakultas Psikologi UI dan juga pernah menjadi staf Biro Penelitian dan pengembangan BEM Fakultas Psikologi UI. Wah, keren banget nih. Aku sih udah nggak sabar ya buat dengerin gimana sih Kak cara berorganisasi yang bisa mengantarkan mendapat ISMA ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita sambut Kak Michelle. Kak Michelle, aku persilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Putmir. Dan halo teman-teman semua, halo sahabat kakak. Senang banget bisa ketemu kalian hari ini. Kak. Salam kenal, thank you so much. Selamat Seru banget bisa Kak. ketemu kalian semua di sini di siang-siangnya di hari Sabtu yang bisa pakai buat jalan-jalan atau mungkin rebahan, tapi kalian masih nyempetin buat datang dan mendengarkan sesi hari ini. Makasih banget yang udah balas di chat juga. Terus mungkin karena sesi hari ini akan cukup panjang dengan dua pemateri, mungkin teman-teman bisa cari dulu posisi yang nyaman, terus mungkin bisa dulu nyiapin minum, nyiapin cemilan. Kalau aku di sini aku kayak sambil nyiapin matcha karena aku suka banget matcha. Dan oke, halo semua, karena aku belum kenalan. Aku Michelle, Anastasia Michelle Simalar, biasa dipanggil Michelle. Dan di layar teman-teman kalian bisa lihat ada foto aku. Itu foto yang kalian lihat juga di poster. Dan hari ini aku mau berbagi cerita dan insight yang aku dapat selama kuliah, khususnya dari pengalaman aku berorganisasi. Dan di sini posisi aku bukan sebagai orang yang paling jago atau paling tahu dibanding teman-teman semua di sini, tapi aku harap mungkin ada satu dua hal dari pengalaman aku yang bisa teman-teman bawa pulang dan mungkin terapkan juga di kehidupan teman-teman. Masih di slide sebelumnya, sorry banget Kak. Mm-mm. Sesuai judulnya hari ini, Finding Alignment, Turning Values and Passions into Action di Organization. Aku mau sharing bagaimana cara aku menemukan values dan passions aku dan menyelaraskannya atau alignment-nya dengan kegiatan yang aku pilih sama kuliah, khususnya melalui organisasi. Dan selain di poster foto aku di sini ada juga salah satu gedung terkenal di University of Toronto, ada gedung University College, dan juga di bawahnya juga ada gedung rektorat di UI yang sangat legend itu. Dan kenapa aku masukin dua foto ini? Karena um, tahun lalu tadi sudah sempat di-mention juga sama Kak Putmir bahwa aku ke University of Toronto, Kanada melalui program pertukaran pelajar ISMA, Indonesian International Student Mobility Award dari pemerintah Indonesia, yang menurut aku salah satu faktor yang bisa mengantar aku sampai ke sana itu salah satunya adalah dengan pengalaman organisasi. Makanya aku merasa aku bisa mungkin berbagi sedikit tentang pengalaman aku di organisasi yang harapannya mungkin nanti bisa memberikan insight juga kepada teman-teman. Mungkin boleh lanjut ke selanjutnya. Oke, tak kenal maka kata sayang, seperti kata Pak Kaputmir. Sekarang aku mau kenalan dulu. Tadi juga sudah sempat di-mention bahwa aku aslinya dari NTT.
Khususnya kalau lihat di peta itu ada sebuah pulau kecil dan kabupaten namanya Lembata. Yang sebenarnya di peta tuh kecil banget ya, nggak kelihatan kalau di peta Indonesia. Tapi sini kalau aku perbesar, mungkin teman-teman lihat bentuknya tuh mirip kayak apa ya, anak buaya kecil gitu ya. Jadi lebih memorable gitu. Dan apa ya, aku sebenarnya agak kesulitan tiap kali ditanya kayak asalnya dari mana gitu. Kalau aku bilang NTT mungkin tahu, ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau ditanya lagi lebih spesifik asal daerahnya, waktu aku nyebut Lembata tuh hampir nggak ada satupun teman aku yang tahu, kecuali kalau mungkin asalnya sama-sama dari NTT. Kayak aku lihat beberapa teman-teman di sini ada yang dari NTT juga, salam kenal. Iya, ada dari NTB juga ternyata. Nah, dan foto kedua dilihat di situ aku nulis Harnus 2016. Jadi salah satu cara aku menjelaskan Lembata itu di mana, aku bilang kayak, oh Lembata itu yang waktu itu apa ya, ada Hari Nusantara tahun 2016 itu loh, kalian tahu nggak sih? Tapi ternyata teman-teman aku juga banyak yang nggak tahu Hari Nusantara tuh apa gitu. Jadi mungkin aku jelasin sedikit. Hari Nusantara itu diperingati setiap tanggal 13 Desember. Itu kalau teman-teman ingat dulu di pelajaran IPS ada Deklarasi Juanda. Nah, itu diperingati setiap tahun setahu aku di tanggal 13 Desember itu. Dan 2016, 9 tahun yang lalu itu dirayakan di Lembata, di mana waktu itu didatangi oleh para menteri juga yang saat itu. Terus waktu itu sempat diliput sama TV nasional juga. Tapi ternyata gagal juga untuk membuat orang-orang tahu Lembata itu di mana. Jadi mungkin kalau aku nyebut Flores, mungkin orang-orang lebih familiar. Tapi sebenarnya mungkin agak kurang tepat aja sih, karena Flores dan Lembata berbeda gitu, cuman masih sama-sama di NTT. Oke, lanjut di foto kedua, itu aku masukin, aku memang sekarang masih mahasiswa semester 8 di Fakultas Psikologi UI gitu. Boleh next slide selanjutnya. Oke, jadi ini ada timeline aku secara garis besar. Selama 8 semester aku di UI itu ngapain aja sih, Kak, gitu kan. Jadi di sini sebenarnya nggak perlu dihafalin, nggak perlu dibaca gimana-gimana. Cuman paling yang mau aku highlight di sini adalah kalau teman-teman lihat di 8 semester itu aku ada waktu di mana aku emang full kegiatan organisasi, dan ada juga yang kalau teman-teman lihat cuman misal semester 7 cuman ISMA gitu. Dan kalau ditanya kenapa, sebenarnya aku juga punya reason dan alasan sendiri sih yang mungkin bakal aku sharing juga nanti di slide-slide terakhir. Gitu. Boleh next. Oke, tadi aku sudah kenalan, tapi kayaknya nggak lengkap banget kalau misal aku juga nggak mengenal teman-teman semua yang ada di sini. Dan tadi aku senang banget antusias teman-teman, jadi boleh banget um, dibalas di kolom komentar. Uh, Oke, nanti bisa dibalas aja, diketik aja di kolom komentar. Kalian oke, kayaknya tadi ke mute ya. Oke, aku lanjut aja ya. Ini boleh, ya makasih banget yang udah ngetik di chat. Kalau misalnya ada yang kayak, aduh malas banget ngetik, bisa aja ketik nomornya kayak satu kalau misalnya masih SMA. Kalau teman-teman masih gap year, bisa ketik dua. Kalau maba nih, aku lihat tadi udah banyak juga, bisa ketik tiga. Terus tadi ada mahasiswa semester dua, tiga, dan seterusnya bisa empat. Dan final year kayak aku juga semester akhir bisa juga. Ini aku lihat banyak yang masih maba juga. Tadi ada yang SMA, ada yang tingkat 2. Lumayan beragam banget ya. Oke. Ya, tapi kalau aku lihat secara garis besar masih banyak yang maba ya. Oke, masuk semester 7. Salam kenal teman-teman. Menjelang akhir, oh my God, akhirnya aku ketemu temen aku di sini. Ada yang semester akhir juga. Oke, mungkin biar nggak berlama-lama sambil teman-teman balas, boleh banget. Aku sambil lanjut juga ya. Makasih banyak untuk responnya teman-teman. Harapan aku dimanapun titik teman-teman sekarang, masih menurut aku pencarian passion dan values itu masih relevan banget buat semua orang di setiap titik kehidupan kita. Dan aku harap bisa ada sesuatu yang teman-teman ambil dari presentasi aku hari ini. Seperti itu. Oke, karena kita udah di slide selanjutnya kan, tema acara, topik acara hari ini tuh belajar di luar kelas lewat organisasi kan. Nah, tapi sebenarnya organisasi tuh ada apa aja sih?
Nah, di sini aku udah coba kategoriin berdasarkan pengalaman dan pengamatan aku. Menurut aku kategori organisasi itu bisa dibagi jadi 5 gitu. Yang pertama tuh akademik. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan UKM di kampus atau mungkin BEM, himpunan dan sebagainya macam. Dimana kalau akademik itu aku melihat bahwa emang kita harus punya status sebagai mahasiswa agar bisa aktif di sana. Terus yang kedua itu sosial. Jadi bisa teman-teman ikut komunitas relawan, terus ada ikut kampanye-kampanye sosial yang memang bergerak di bidang-bidang atau isu sosial tertentu gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada karir atau profesi. Mungkin teman-teman sekarang ada yang tertarik ke arah consulting, media, atau apapun yang teman-teman udah tahu nih mau ngapain. Dan sekarang juga banyak banget kan organisasi yang ngarah ke sana, termasuk speaker kedua kita juga punya pengalaman di bidang consulting juga. Mungkin nanti kalau teman-teman minat bisa lebih banyak tanya-tanya ke Kak Sinta. Terus untuk yang keempat itu ada seni budaya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik ke fashion, dance, teater, dan juga tadi disebutkan sama Kak Putmir juga, kelompok peminatan Saike itu adalah satu kelompok peminatan di Fakultas Psikologi UI untuk orang-orang yang memang tertarik ke K-pop dan budaya Korea. Dan aku sempat berpartisipasi di sana dan menurut aku organisasi seni itu juga bisa banget dicoba. Jadi teman-teman gak hanya dapat insight berorganisasi, tapi teman-teman juga bisa have fun di sana. Dan juga yang kelima, kalau teman-teman mungkin udah familiar juga dengan MUN, ISEC yang emang bergerak pada isu-isu sosial dan punya koneksi internasional. Dan juga berdasarkan skala, itu organisasi aku bagi jadi dua. Ada yang intrakampus di dalam kampus, misalnya kayak dan lain-lain. Dan ada juga yang ekstra kampus gitu. Jadi teman-teman gak harus punya status mahasiswa biar bisa gabung. Kayak gitu. Mungkin bisa next aja. Oke, tapi sekarang pertanyaannya, terus aku udah tahu nih Kak, organisasi itu apa aja. Terus harus mulai dari mana sih? Kayak bingung banget kan, karena kan sekarang opsinya banyak banget dari internet juga bisa. Terus kayak aku bingung mau yang mana Kak, karena passion aku tuh banyak gitu kan. Nah, aku tuh suka banget ngobrol pakai perumpamaan. Jadi di sini aku kasih ilustrasi kalau seumpama bahwa goal kita itu adalah destinasi yang ada di ujung jalan sana, kita bisa mengartikan passion atau minat kita itu sebagai rute gitu. Jadi kalau di gambar ini kelihatannya ada dua cabang jalan kan. Itu tuh mungkin bisa diartikan sebagai minat atau passion teman-teman gitu. Dan juga selanjutnya nilai itu posisinya di mana sih? Kalau menurut aku nilai itu tuh sebagai guide atau pedoman yang mana kalau di ilustrasi ini aku artikan sebagai kompasnya itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ada perumpamaan ada banyak jalan ke Roma gitu. Jadi ada banyak jalan untuk kita mencapai goal kita gitu. Misalnya contoh teman-teman ingin jadi CEO dari sebuah perusahaan yang memberikan impact bagi banyak orang. Itu bisa dibilang sebagai goal. Nah, perusahaan seperti apa itu ditentukan juga salah satunya oleh minat teman-teman gitu. Mungkin teman-teman minatnya ke arah teknologi atau mungkin fashion, isu lingkungan atau apapun gitu yang semuanya tuh bisa mengantarkan teman-teman ke goal tadi, yaitu membuat menjadi CEO di sebuah perusahaan yang bisa berguna bagi banyak orang gitu. Nah, tapi seperti halnya rute, kita nggak bisa asal aja tuh milih kayak, oh ada 5 rute, kita mau nyoba semuanya. Kalau kita nyoba semuanya kan yang pasti nggak ada waktu kita terbatas, dan juga kayak nggak mungkin kan satu orang bisa langsung memilih 5 rute yang berbeda. Itu nggak masuk akal banget kan. Nah, jadi disitulah penting juga kita untuk punya value gitu, yang berfungsi sebagai kompas kita. Kira-kira apakah rute yang kita pilih ini tuh masih mengarahkan ke tujuan atau enggak, dan apakah sesuai dengan nilai-nilai kita gitu. Kalau misalnya kita udah keluar jalur, kita tuh bakal bisa diingetin sama si jarum kompas itu, sama si nilai itu, biar kita bisa tetap stay on track gitu. Dan kalau teman-teman sadar juga di ilustrasi ini, di setiap jalan itu ada kayak ilustrasi-ilustrasi kayak batu, terus kayak ada pohon-pohon, ada semak, terus ada anak anjing juga. Yang di sini aku artikan sebagai distraksi gitu, di mana dalam kita berproses tuh pasti ada banyak banget hal yang bisa membawa kita untuk keluar jalur gitu, untuk terkecoh dan terdistraksi itu. Dan dimana kalau misal kita punya nilai yang jelas, kita tahu kita maunya apa, itu tuh bisa banget membuat kita untuk mengabaikan distraksi itu dan menjadi pedoman kita saat kita hilang arah atau mungkin burnout dan stres, yang dimana memang mau kita sudah punya passion dan nilai pun emang burnout, stres itu emang dalam prosesnya bakal akan terjadi dan tidak terhindarkan. Dan kalau kita udah tahu apa yang kita mau, kita punya nilai yang jelas, menurut aku itu bisa menjadi pendorong, bisa jadi pegas kita buat kayak terus maju dan kayak, oh aku udah tahu apa yang aku mau, aku bakal terus
maju apapun distraksi atau apapun penghalang yang ada di depan aku. Seperti itu. Oke. Nah, terus tadi kan di judul topik aku tuh finding alignment ya, subtopik gedenya. Tapi kenapa sih finding alignment atau keselarasan antara tadi passion, value, sama pemilihan organisasi itu penting? Tadi mungkin aku udah sempat mention ya teman-teman, kalau misalnya kesempatan kita tuh emang limitless banget, tidak terbatas. Apalagi di era globalisasi yang kayak sekarang, kita bisa dari internet aja, mungkin dari LinkedIn, dari Instagram aja kita udah tahu kita bisa berkoneksi sama orang-orang di luar negeri dan sebagai macam gitu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa energi kita sebagai manusia ini dan sumber daya yang kita miliki, misalnya waktu, mungkin uang, dan sebagai macam itu emang terbatas banget gitu. Nah, makanya penting banget bagi kita untuk memilih apa yang benar-benar sesuai diri kita dan emang align sama nilai kita. Karena kalau enggak kita jatuhnya mungkin akan jadi FOMO atau mungkin ikut-ikutan orang aja dan akhirnya mungkin jadinya nggak bawa impact yang baik untuk diri kita sendiri dan nggak membawa impact yang baik juga untuk sekitar kita gitu. Makanya penting banget untuk punya alignment dan punya tujuan yang jelas tadi. Karena alignment itu bisa memberikan kita meaning, pemaknaan, dan juga arah tadi. Dan juga itu bisa membantu kita untuk tetap fokus dan juga intentional. Kita punya purpose atau punya tujuan dan memang melakukan sesuatu tuh emang ada maksud dan emang sengaja kita lakuin, bukan hanya kayak kita autopilot aja kayak ngikutin arus, ngikut-ngikut teman, FOMO. Jadi emang kita benar-benar melakukan sesuatu karena kita emang mau gitu dan emang punya plan ke arah sana. Karena kalau nggak punya alignment, kita bisa aja merasa hilang arah, bisa burn out tadi, dan juga bisa di tengah jalan kita jadi mempertanyakan lagi, kenapa ya aku milih ini ya? Padahal aku tuh nggak suka-suka banget gitu. Dan ini sebenarnya eh, kalau teman-teman tahu bukunya Start with Why atau mungkin TED Talks-nya Simon Sinek itu tentang Start with Why itu emang penting banget untuk tahu dulu alasan kita memulai sesuatu atau melakukan sesuatu tuh apa. Itu lebih penting dibanding tahu apa yang mau kita lakuin dan tahu bagaimana. Jadi urutannya itu dari yang terdalam dari why, kita start with why dulu. Kita maunya apa, terus setelah kita tahu mau kita apa, baru kita cari cara gimana cara melakukannya dan apa sih spesifiknya itu. Seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, tadi aku udah jelasin kenapa penting untuk menemukan keselarasan tadi dan penting untuk tahu apa yang kita suka, passion kita apa, dan value kita apa. Terus gimana sih cara carinya tuh Kak? Gimana sih? Aku tuh bingung Kak. Sebenarnya cara kata gampangnya emang harus eksplorasi teman-teman. Emang harus dicoba dan emang harus dicari tahu gitu. Karena kalau misalnya kita cuman kayak berandai-andai duduk terus kayak kita berharap dapat insight dapat ilham aja tuh rasanya nggak mungkin banget kan. Jadi emang satu-satunya cara emang harus dicoba dan dieksplorasi. Dan menurut aku sendiri bisa dicari dengan tiga cara ini. Yang pertama teman-teman bisa refleksi pribadi. Teman-teman bisa tanya, duduk dan tanyakan pada diri sini, aku tuh sebenarnya maunya apa sih di dunia ini? Aku tuh tertariknya apa sih? Dari apa yang sudah aku lakukan bertahun-tahun ke belakang tuh ada pola-pola atau pattern yang jelas gak sih bahwa oh ternyata aku condongnya ke arah sini yang mungkin aku sendiri pun gak sadar gitu. Terus yang kedua, ini nanti bakal aku jelasin lebih lanjut di slide selanjutnya ya teman-teman. Terus untuk yang kedua, teman-teman bisa mengambil tes online aja banyak banget. Dan ini mungkin nanti aku akan lebih spesifik ke tes via untuk membantu teman-teman menemukan values teman-teman tuh apa. Dan juga yang ketiga itu teman-teman bisa banget tanya ke teman atau mentor, siapapun yang teman-teman sudah pernah ngobrol banyak atau kerja bareng di organisasi, di komunitas, siapapun yang teman-teman rasa bisa tahu setidaknya satu sisi atau satu aspek dari teman-teman, yang mana teman-teman bisa bertanya apa sih yang mereka suka dari kita, apa yang menurut mereka bisa dikembangkan dari kita, itu bisa banget ditanyakan. Tuh, mungkin boleh next. Oh ya, kalau misalnya teman-teman merasa, please bicara aku terlalu cepat, atau mungkin tadi ada suara yang kepotong, atau mungkin internet koneksinya jelek dari aku, bisa tolong disampaikan juga via chat ya teman-teman. Oke, tadi aku udah janji mau menjelaskan lebih lanjut cara refleksinya tuh gimana sih. Sebenarnya kalau teman-teman cari di internet mau refleksi pun frameworknya banyak banget ya. Dan sebenarnya pertanyaan sederhana dari diri sendiri pun bisa kita ketahui juga kayak
aku tuh sukanya apa sih gitu. Tapi mungkin ini aku kasih salah satu framework yang lumayan terkenal dan teman-teman mungkin juga sudah familiar juga, yaitu Ikigai. Di mana untuk mencapai Ikigai atau menemukan pemaknaan dari hidup itu, kita harus punya keempat elemen ini, yaitu kita harus tahu apa yang kita suka, apa yang kita bagus dalam, dan juga apa yang kita bisa dibayar, dan juga apa yang dibutuhkan oleh dunia gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, passion itu tuh adalah irisan dari apa yang kita suka dan apa yang kita ahli dalam. Tapi ternyata passion itu gak cukup loh kalau menurut Ikigai ini. Kita tuh harus melakukan sesuatu yang katanya juga dibutuhkan oleh dunia dan juga kita bisa dibayar. Dari situ baru kita bisa mencapai Ikigai gitu. Dan gimana sih Kak caranya mencapai atau mengetahui ikigai kita tuh apa? Nah, di sini aku udah ngasih prompt atau pertanyaan yang teman-teman bisa screenshot juga. Mungkin setelah ini bisa direfleksikan secara mandiri. Yang pertama dari what you love, itu teman-teman bisa tuliskan. Mungkin bisa dijawab dalam 1 atau 3 poin aja. Aktivitas atau hal-hal yang membuat teman-teman merasa hidup dan bersemangat, meskipun nggak dibayar. Terus yang kedua itu eh, what you're good at itu teman-teman bisa tuliskan keterampilan, kekuatan atau mungkin hal-hal yang sering teman-teman lakukan dengan baik. Terus yang ketiga itu teman-teman bisa mencari what the world needs, yaitu tuliskan isu sosial, komunitas atau permasalahan yang teman-teman concern atau pedulikan. Terus yang ketiga, yang keempat itu apa yang teman-teman bisa dibayar, itu bisa tuliskan profesi, mungkin bidang kerja atau peran yang bisa membayar kemampuan teman-teman. Nah, setelah teman-teman nanti melakukan ini, sudah di list nih masing-masing 1 sampai 3 poin untuk pertanyaan ini, teman-teman bisa refleksikan, ada nggak sih pola atau irisan dari keempat-empatnya itu gitu. Dari situ teman-teman bisa menilai, oh bahwa, oh ternyata ikigai aku tuh ini loh. Dan dimana nanti aku bakal ngasih contoh konkretnya juga ya, jadi tenang aja. Terus setelah refleksi ini, teman-teman juga bisa, oke aku udah tahu ikigai aku, terus apa selanjutnya? Langkah apa sih yang bisa aku mulai hari ini aja, sekecil apapun itu yang bisa mengantarkan aku bahwa untuk mencapai si ikigai ini. Boleh di next. Oke, ini yang tes VIA itu sendiri. VIA tuh apa sih? Jadi VIA tuh pendekan dari Values in Action. Jadi ini adalah salah satu tes yang bisa teman-teman akses secara gratis online di link yang ada di layar via character.org. Itu di mana teman-teman tuh bakal mengetahui 24 kekuatan karakter universal atau character strength teman-teman yang masing-masing tuh masuk ke dalam 6 kebajikan utama ini, yaitu wisdom, courage, humanity, justice, temperance, and transcendence. Nah, di layar ini aku udah screenshot itu hasil tes aku sendiri yang baru aku ambil sekitar 2 minggu yang lalu, di mana di situ aku ngambil top 5-nya aja ya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman ngambil tesnya ini, nanti bakal keluar semuanya 24-nya itu, tapi bakal urutannya itu yang bakal menentukan bahwa, oh ternyata teman-teman values-nya lebih condong ke sini gitu. Nah, kalau aku sendiri top 5-nya itu yang pertama ada humor, terus yang kedua ada curiosity, yang ketiga ada honesty, keempat kindness, kelima spirituality. Nah, nanti aku bakal jelasin lebih lanjut lagi. Gitu. Boleh di next. Nah, tadi kan aku udah bilang, tadi udah refleksi, terus mungkin teman-teman habis ini juga mau ngambil tes yang via tadi gitu. Terus apa Kak selanjutnya? Kayak aku udah tahu terus harus apa gitu. Jadi kita sesuai judulnya tadi kita mau turning passions and values into action. Jadi kita ini aku kasih contoh dari hasil tes dan juga refleksi aku sendiri. Sebagian fiktif, sebagian benar. Ini sebagai contoh aja. Misalnya tadi dari hasil tes via aku kan dapat humor, curiosity, honesty, kindness, sama spirituality sebagai top 5 aku. Gitu. Jadi aku merefleksikan lagi humor tuh maksudnya apa sih? Apakah aku suka melawak? Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi aku merefleksikannya sebagai bahwa aku tuh suka membawa kehangatan dan mencari kedekatan gitu dalam sebuah hubungan atau dalam setiap komunitas yang aku masuki gitu. Dan begitu juga dengan top-top via strengths yang lain, kelima-limanya. Terus aku juga merefleksikan ikigai aku tuh apa. Misalnya apa yang aku suka. Oh ternyata aku tuh suka banget engage sama orang-orang. Terus aku suka banget storytelling. Aku suka banget membantu orang tuh berkembang gitu. Terus aku merasa aku juga kayaknya aku bagus deh di komunikasi. Kayak aku punya empati yang bagus. Terus kayak aku bisa merancang kegiatan gitu. Terus apa sih yang dibutuhkan dunia atau apa sih isu-isu yang menjadi concern aku gitu. Kalau aku sebagai dengan major psikologi, aku concern banget sama isu-isu kesehatan mental gitu. Dan juga aku juga tertarik sama pemberdayaan
orang muda maupun gender gitu. Terus kalau aku lihat-lihat kayaknya dari prospek kerjanya tuh mungkin bisa jadi kayak fasilitator, mungkin jadi perancang program-program di komunitas, atau mungkin kalau aku nanti lanjut sekolah profesi lagi aku bisa jadi seorang psikolog gitu. Nah, terus sekarang apa nih? Jadi dari hasil refleksi dan tes itu aku jadi menyimpulkan, oh kayak gitu, kalau kayak gitu aku organisasinya apa dong? Nah, aku melihat bahwa oke aku fokus organisasinya mungkin yang ke pengembangan remaja mungkin atau kesehatan mental atau yang punya kayak spiritual well-being, terus mempromosikan safe space, terus interfaith atau empati lintas budaya gitu. Karena aku merasa bahwa oh value-nya ternyata sejalan banget nih sama aku yang kayak emang punya value spiritual, terus aku pengen menolong orang juga gitu. Dan sesuai juga sama apa yang aku concern aku dan apa yang aku suka dan apa yang aku merasa aku bagus dalam hal itu. Terus peran-peran yang bisa, aku mungkin tadi bisa jadi fasilitator atau bisa jadi peer counselor kayak yang lagi aku jalani saat ini. Terus mungkin bisa merancang program-program komunitas di masa depan. Terus bisa terlibat dalam komite dan advokasi sosial. Jadi kalau dari aku, hasil refleksi dan tes aku tuh aku jabarkan seperti ini. Sehingga aku lebih punya gambaran jelas, oke next step aku harus nyari organisasi seperti apa, posisi seperti apa. Jadi setelah ini, setelah aku tahu values dan passion aku apa, aku bisa melakukan sesuatu. Itu nggak hanya berhenti di situ aja gitu. Dan aku harap teman-teman juga bisa melakukan sesuatu setelah refleksi ini, teman-teman bisa merumuskan lagi kira-kira aku next step-nya harus apa gitu. Jadi nggak berhenti di sini aja. Boleh di next. Oke, dari tadi aku udah ngomong banyak banget dan kayaknya aku perlu banget minum. Jadi aku butuh banget respon dan partisipasi teman-teman. Di sini nggak ada jawaban benar salah, tapi lebih ke setuju atau enggak sih gitu. Jadi di sini aku ada 3 pernyataan dan aku bakal bacain satu-satu dan aku mau minta pendapat teman-teman. Apakah teman-teman setuju atau enggak sama pernyataan ini? Untuk yang pertama, nilai dan minat bisa berubah. Kalau teman-teman setuju sama pernyataan ini, teman-teman bisa ketik satu aja di kolom chat, atau kalau teman-teman nggak setuju, bisa ketik dua. Ini aku sama minum ya, teman-teman. Wah, banyak banget ya responnya. Makasih banyak, teman-teman. Aku lihat dominan jawabannya satu ya. Setuju bahwa nilai dan minat bisa berubah. Kalau teman-teman ada yang merasa kayaknya nggak berubah deh, Kak. Boleh banget, nggak apa-apa banget. Kita beda pendapat, teman-teman boleh aja ketik dua. It's okay to be different. Kita di sini justru diskusi kan. Oke, oke. Wah, banyak banget ya responnya. Aku seneng banget nih. Oke, ini kita simpan dulu ya, karena nanti di next slide nih jawabannya. Jadi kita move dulu ke pernyataan kedua. Popularitas organisasi adalah hal utama. Kalau teman-teman setuju bisa ketik 3, kalau teman-teman nggak setuju bisa ketik 4. Jadi kita ubah nih kodenya. Kalau setuju 3, kalau nggak setuju 4. Oh, ini lumayan beragam ya. Kayaknya mungkin 50% nih. Ada yang merasa setuju bahwa popularitas organisasi itu hal yang utama. Ada juga yang nggak setuju kalau misalnya popularitas organisasi itu ternyata bukan hal yang utama. Oke, yang ini agak beda ya jawabannya sama yang tadi. Kalau yang tadi tuh kayaknya lebih dominan setuju. Kalau yang ini 50-50 nih. Oke, kita simpan dulu lagi jawabannya. Makasih banyak teman-teman responnya. Untuk yang pernyataan ketiga, harus coba sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Tadi aku lihat teman-teman masih banyak yang maba. Mungkin masih banyak umurnya mungkin 18-20-an tahun. Kita mungkin masih sepantaran lah ya. Kalau teman-teman setuju sama pernyataan ini, bisa ketik 5. Kalau nggak setuju bisa ketik 6. Harus coba sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Setuju 5, nggak setuju 6. Ini juga kayaknya lumayan bervariasi ya, Kak, jawabannya. Oke, makasih banyak teman-teman untuk partisipasinya. Mungkin biar tidak berlama-lama, karena durasi juga bisa next slide. Kalau menurut aku gimana sih? Ini bukan jawaban benernya ya, tapi kayak pendapat aku aja. Nah, yang pertama, nilai dan minat bisa berubah. Aku setuju sih. Tapi kenapa ya? Nanti ya kita bahas di next slide. Terus yang kedua, popularitas organisasi adalah hal utama. Di sini aku bakal nge-highlight di hal utamanya ya. Dan aku pribadi kurang setuju sih. Menurut aku popularitas organisasi itu bukan hal yang utama. Nanti bakal aku bahas juga. Dan yang ketiga, harus coba sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Ini aku masih tanya-tanya kenapa ya? Mungkin nanti kita next slide aja kali ya. Aku bakal bahas satu-satu.
Oke, nilai dan minat bisa tanda kutip berubah. Nah, sebenarnya sih kalau nilai ya umumnya itu emang secara umum menetap gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, aku ada menampilkan dua hasil tes aku. Jadi ada yang kemarin, ini aku udah melingkari tanggalnya juga ya sebagai bukti bahwa ini aku beneran tes kata teman-teman. Jadi 3 tahun lalu di tahun 2022 aku pernah tes juga. Dan di tahun ini sebulan yang lalu kurang lebih aku tes lagi yang tadi aku tampilkan di layar. Kalau teman-teman lihat, itu ada nilai-nilai yang kelihatannya berubah gitu. Jadi misalnya di tahun 2022 itu urutannya ada honesty, humility, prudence, teamwork, kindness. Terus yang di tahun ini berubah nih nomor satunya jadi humor. Terus tiba-tiba muncul curiosity. Terus honesty-nya dari yang nomor satu jadi nomor tiga. Terus kindness-nya tadi dari nomor lima naik nomor empat. Terus tiba-tiba juga muncul spirituality. Apakah berarti bahwa eh, honesty aku atau kejujuran aku tuh menurun atau aku menjadi orang yang tidak jujur? Menurut aku pribadi sih enggak ya. Menurut aku perubahan ini itu bukan karena aku menjadi orang yang berubah, tapi bisa dibilang bahwa karena ada prioritas aku yang berubah. Yang dimana berubahnya ini karena selama 3 tahun ini aku engage sama orang-orang dari background yang berbeda. Aku punya pengalaman ini itu yang membuat aku menjadi pribadi yang sekarang, dimana value aku, prioritas value aku, top value aku tuh ternyata berubah, berubah. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat lagi, mungkin kita compare dari top 1 sampai top 24 sebenarnya ya tetap ada-ada aja. Cuman di sini kan nggak ditampilkan ya kayak persentase kadarnya tuh berapa. Jadi mungkin kadarnya aja yang berubah, bukan berarti aku menjadi pribadi yang tidak jujur atau tiba-tiba aku jadi orang yang sangat lucu dan bisa menaikkan suasana. Menurut aku sih nggak juga, tapi ya lebih apa ya, kadarnya itu sih. Dan menurut aku dengan pengalaman dan berjalannya waktu mungkin values kita akan prioritasnya akan berubah dan itu nggak apa-apa banget. Justru itu menandakan bahwa kita sebagai manusia kita tuh berkembang dan kita emang ya berkembang gitu. Dan juga kalau misalnya minat sendiri, oke, kalau minat sendiri itu bisa berubah juga. Menurut aku dibanding nilai, menurut aku minat itu yang paling bisa berubah, perubahannya bisa lebih terlihat jelas. Itu karena exposure tadi dari pengalaman, terus mungkin dari informasi dan kesempatan lainnya, misal kayak di tren di internet dan juga kayak lapangan kerja sekarang tuh butuh apa sih? Misalnya kayak sekarang tren untuk menjadi data analytics atau mungkin di bidang IT tuh dan artificial intelligence tuh memang lagi naik banget dan mungkin teman-teman dari informasi itu mungkin menjadi punya minat ke arah sana gitu dan ada perubahan dan itu nggak apa-apa banget gitu. Mungkin bisa next slide aja karena kita waktunya terbatas juga. Oke, ini yang mungkin agak kontroversial. Menurut aku pribadi, popularitas organisasi itu bukan hal yang utama. Kenapa? Karena sejalan dengan topik yang aku bawakan hari ini, menurut aku ada impact atau dampak dan juga keselarasan dengan nilai dan values itu lebih lebih utama. Nah, kalau teman-teman ingat, tadi aku sempat mention bahwa aku sempat ISMA exchange ke Toronto, Kanada. Dan menurut aku salah satu yang mengantar aku bisa ke sana itu adalah pengalaman organisasi. Karena saat daftar kan kita disuruh menulis esai, kita disuruh melampirkan organisasi, pencapaian segala macam. Dan menurut aku itu pengalaman organisasi itu salah satu yang sangat membantu aku untuk bisa lolos di ISMA gitu. Dan sebenarnya aku setuju gitu bahwa nama yang baik dari organisasi itu emang bagus di CV gitu. Karena orang-orang bakal lihat, oh dia ikut organisasi ini nih, organisasinya terkenal banget gitu. Tapi menurut aku pribadi, apa yang teman-teman tulis di bullet points di CV itu tuh lebih penting. Apa yang teman-teman lakukan, apa impact dan kontribusi yang teman-teman bisa bawa di organisasi itu lebih penting. Karena kalau misalnya teman-teman tuh asal ikut organisasi bagus, keterima, tapi teman-teman gak bisa kontribusi, menurut aku itu sama aja. Teman-teman jadi nggak bisa berkembang dengan optimal gitu. Jadi menurut aku popularitas itu bukan hal yang utama, tapi penting juga. Yang utama menurut aku adalah tadi alignment dan juga impact yang bisa dikasih. Seperti itu. Boleh di next. Oke, yang ketiga. Pernyataan ketiga harus coba sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Kenapa aku kasih question mark? Boleh di next slide aja, Kak. Oke, ini tadi aku sudah sempat menampilkan ya teman-teman untuk slide timeline aku 4 tahun, 8 semester di UI itu ngapain aja. Dan aku sempat highlight juga bahwa aku tuh gak full ngambil organisasi selama 8 semester ini. Ada saatnya aku mungkin lebih apa ya, stay low aja gitu. Kayak ikut yang benar-benar aku pengen aja. Dan untuk menjawab yang tadi, the answer is yes. Aku merasa bahwa memang di masa muda ini kita perlu nyoba berbagai kesempatan dan
mendukung juga argumen aku sebelumnya bahwa emang penting untuk eksplorasi gitu. Tapi yang perlu dicatat adalah be intentional. Teman-teman harus punya tujuan yang jelas kenapa mau ikut itu, nggak hanya asal-asal ikutan. Jadi benar-benar punya purpose dan punya meaning yang mau dibawakan di sana gitu. Dan penting banget untuk mengenali diri teman-teman sendiri. Listen to your rhythm, listen to your body. Jadi kayak teman-teman merasa kayak aku ya, misalnya aku di awal-awal maba tuh aku benar-benar ngeforsir diri banget. Aku ngambil organisasi dan kegiatan macam-macam, mentoring, webinar segala macam. Tapi ada satu saat di mana aku tuh burn out banget dan aku merasa bahwa performa akademik aku tuh menurun. Dan aku merasa bahwa sebagai mahasiswa prioritas aku adalah aku ingin punya IPK yang bagus salah satunya itu sebagai, dan aku merasa itu adalah salah satu tanggung jawab aku kepada orang tua aku yang membayar aku kuliah, dan itu mungkin bisa berbeda ya dengan teman-teman lain gitu. Jadi aku kayak oke, kalau gitu untuk semester kedepannya aku mau fokus ke beberapa organisasi aja. Jadi aku lepas organisasi lain di mana sebenarnya aku tuh bisa aja naik jabatan gitu, jadi BPH jadi apa, tapi aku merasa kayak wah kayaknya nggak align sama values aku dan gak baik nih untuk tubuh aku sendiri. Aku udah burn out nih, aku takut nanti kedepannya aku malah sakit atau aku malah nggak bisa ngasih impact yang sesuai standar aku di organisasi itu kalau aku cuman kayak asal ikut aja gitu. Dan ada salah satu apa ya insight yang aku dapat dari videonya Kak Maudy Ayunda, dia bercerita bahwa beliau itu nggak nggak selalu sibuk sepanjang tahun gitu. Jadi beliau itu hidup seperti ada seasonnya, ada musimnya. Jadi kayak ada musim di mana kita tuh menuai, ada musim di mana kita emang produktif banget, dan ada musim di mana kita menanam ya, maaf ya. Terus ada musim di mana kita menuai. Jadi kayak kita udah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersenang-senangnya ini teman-teman bisa dengan istirahat, bisa dengan have fun, atau apa, cari hal yang teman-teman suka yang nggak begitu memberatkan gitu. Dan itu juga yang secara nggak sadar aku lakukan dulu di semester 4 sampai semester 7 gitu. Dan setelah aku ingat-ingat kembali, kayaknya emang hal itu yang aku butuhkan saat itu. Karena kalau misalnya saat itu aku nggak ambil break, mungkin eh, persiapan aku buat ISMA, yaitu di semester 6 mulai pendaftaran sampai keberangkatan, mungkin nggak akan maksimal gitu. Dan mungkin aku nggak akan masuk ISMA kalau misalnya saat itu aku nggak punya waktu dan energi buat itu. Boleh di next slide aja. Oke, ini closing statement dari aku. Menurut aku, finding your place is a journey, not a race. Jadi walaupun nanti teman-teman udah tahu value dan passion teman-teman apa, itu masih bisa banget berubah, berjalan dengan pengalaman dan juga usia teman-teman. Dan it's okay. Dan it's human gitu. Jadi kayak it's okay, teman-teman kita yang lain mungkin udah bisa sampai di titik mana, tapi kita masih di sini aja. Menurut aku it's okay. Jadi uh, coba usahakan untuk gak mengcompare diri kita dengan orang lain dan menikmati prosesnya sebagaimanapun itu. Dan kalau kita look back, menurut aku teman-teman juga bakal bisa lihat bahwa oh kita udah berkembang sejauh ini loh. Mungkin pace kita aja berbeda dan it's okay. Dan hal penting lainnya adalah setelah refleksi tadi coba dipikirkan apa sih yang bisa kita lakukan mulai hari ini yang bisa untuk menghidupi values teman-teman itu. Boleh di next. Oke, ini ada kontak dari aku. Kalau teman-teman mau DM atau tanya-tanya atau mau sharing aja, aku open banget. Itu bisa di Instagram aku atau di LinkedIn. Terus kalau teman-teman merasa butuh curhat atau merasa punya isu kesehatan mental, di sini aku ada memasukkan salah satu kontak dari komunitas peer counseling yang aku ceritakan tadi. Ada Instagram @temanbersama.id, dan teman-teman juga bisa langsung kontak WhatsApp-nya. Ini udah ada juga di link bio mereka. Jadi teman-teman bisa screenshot aja halaman ini. Harapannya mungkin setidaknya teman-teman bisa terbantu dan juga bisa tadi ada teman curhat kalau misalnya teman-teman bingung atau merasa lost aja dalam perjalanan. Itu aja mungkin dari aku, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku kembalikan lagi kepada MC Kak Putmir. Oke, terima kasih banyak Kak Michelle. Sangat insightful ya Kak. Aku jadi lebih paham nih Kak, kalau sebetulnya sebelum mengikuti organisasi penting banget untuk mengetahui minat atau passion kita dulu. Karena biar nantinya kita enjoy ya Kak, nggak cuma buat CV doang nih teman-teman, tapi ternyata kita harus mencari yang sesuai dengan value
kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak Michelle atas sharing sessionnya. Menarik sekali. Nanti kita akan masuk lagi ya Kak untuk menggali lagi lewat sesi Q&A. Terima kasih banyak Kak Michelle. Selanjutnya nih teman-teman, nggak akan kalah asik, kita akan masuk ke narasumber kedua nih. Aku rasa teman-teman udah nggak sabar ya buat mengetahui lebih dalam lagi apa sih manfaat dari organisasi. Karena sebetulnya nggak cuma bisa mengantarkan kita mendapatkan exchange teman-teman, tapi juga mengantarkan kita untuk mendapatkan pekerjaan dan juga menang di berbagai kompetisi bergengsi. Oke, tanpa lama lagi aku langsung saja sambut Kashinta Mulyawan. Halo Kashinta, apa kabar? Halo Pemir, halo sahabat kakak, salam kenal semuanya. Halo Kak Shinta, salam kenal. Nah, teman-teman, kita akan ditemani sama Kak Shinta sebentar lagi. Dan sebelumnya aku mau memperkenalkan Kak Shinta terlebih dahulu nih. Jadi Kak Shinta ini merupakan seseorang ya Kak, seseorang pastinya dong, yang merupakan lulusan dari Food Technology dari Atmajaya Catholic University Jakarta. Dan Kak Shinta sendiri merupakan asli dari Kalimantan Barat, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Kalimantan Barat, boleh nih disapa-sapa kakaknya. Dan juga Kak Shinta sendiri merupakan founder of Food at Indonesia dan juga pernah menjadi Chief Commercial Officer at Atmajaya Consulting Community, third winner Most Outstanding Student at Atmajaya University. Wah, berprestasi banget ya Kak pastinya nih. Kemudian Kak Cinta juga menjadi Young Leaders for Indonesia by McKinsey Batch 15, Jarum Beasiswa Plus, WPP Next Gen Leaders, Top 5 Pickathon 2023, Procter Gamble PNG, dan juga pernah memenangkan Best Consulting Team di Atmajaya Consulting Community. Wah, keren banget Kak. Ini banyak banget ya prestasinya ya Kak. Aku udah nggak sabar banget nih buat dengar langsung dari Kak Shinta apa sih sebetulnya organisasi dan juga manfaatnya di kehidupan kita. Oke, tanpa lama lagi boleh Kak Shinta aku persilahkan. Oke, terima kasih Putmir. Halo sahabat kakak. Mungkin tadi udah dengar materi dari Michelle. Gimana nih, masih semangat nggak? Mungkin boleh eh, sharing di chat. Semangat, Kak. Wah, oke. Kita suka banget ya semangatnya hari ini. Tadi aku juga dapat insight dari Michelle yang aku bisa lanjutin di materi ini gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya. Oke. Nah, kalau bisa aku kasih 6 gambar yang mendeskripsikan aku bakal kasih 6 foto ini. Yang pertama, aku tuh suka banget sama anak-anak dan eh, makanya aku bikin food ad gitu, organisasi buat anak-anak biar mereka nggak stunting. Terus habis itu aku juga aktif banget dengan organisasi. Aku ikut tadi Atmajaya Consulting Community, Jarum Beasiswa Plus, Wild Eye, dan itu benar-benar bikin aku punya banyak teman dan membuka pemikiran aku. Selain itu juga aku suka banget foto sama teman-teman aku. Aku dari Pontianak. Aku juga suka olahraga dan eh, aku juga suka mulai bikin konten. Jadi kalau kalian yang ada TikTok mungkin boleh follow-follow. Dan sekarang aku kerjanya itu di Kantar, salah satu market research di Indonesia, di mana kita ngelakuin market research buat company-company terutama FMCG community. Oke, dan di sini aku jadi speaker bukan karena aku ada experience atau prestasi yang lebih banyak, cuman mungkin karena aku udah kuliah duluan, aku udah kerja duluan, jadi aku mau berbagi hal-hal apa aja sih yang aku pelajarin selama aku lewatin masa-masa kuliah itu, gitu. Oke, nah tadi kan kita teman-teman juga udah ikutin eh, webinar lain, terus habis itu tadi dengerin Michelle juga. Aku pengen tanya nih, kenapa kita harus aktif berorganisasi lagi, biar kita punya start yang sama dan punya goals yang sama di akhir materi ini. Boleh nih chat di bawah, menurut teman-teman, kenapa kita harus aktif berorganisasi? Apakah buat dari di CV aja, atau tadi buat explore, atau buat berkembang? Oke, supaya nggak jadi mahasiswa kupu-kupu. Oke, untuk menambah relasi, benar banget. Menambah kepemimpinan, soft skill, menambah wawasan, dan sudut pandang. Oke, nah sebenarnya yang teman-teman jawab tuh udah bener banget. Dan hari ini mungkin aku bakal jelasin lebih detail. Teman-teman sebenarnya bisa dapat apa sih dari organisasi secara eh, realistis dari orang yang mungkin udah kerja. Tadi di sini teman-teman yang masih maba juga. Dan eh, dan aku bakal jelasin juga journey aku kenapa aku bisa sampai di sini. Oke, nah ini journey aku sebagai anak kuliah.
Jadi aku itu datang dari Pontianak, jadi aku dari kecil sampai besar di Pontianak. Aku pas kuliah tuh aku nggak punya goals apa-apa. Dan kenapa aku milih Atma Jaya? Karena waktu itu aku nggak tahu ada kuliah negeri dan sebagus itu juga. Jadi kalian tahu kan, jadi aku sekulus itu pas datang ke Jakarta aku nggak tahu apa-apa. Dan aku tuh cuman anggapannya, oh aku pengen kuliah aja. Jadi aku di titik di poin yang kayak, oh aku kuliah aja, terus habis itu aku nggak tahu mau ngapain, aku nggak tahu aku ada opportunity kerja di consulting, di research firm, atau dimanapun dia aku nggak tahu apa-apa. Dan pas semester satu aku punya pemikiran, oh kayaknya aku harus belajar bisnis deh. Kayaknya at the end of the day semua orang kayaknya bisnis gitu kan. Terus habis itu eh, pas awal-awal kan ada pas awal-awal kita maba ada presentasi dari organisasi. Dan aku milih Atma Jaya Kosati Community juga karena cuman itu organisasi yang berhubungan dengan bisnis waktu itu. Jadi benar banget kata Michelle tadi, bukan milih organisasi yang terkenal, tapi milih organisasi yang kamu tahu nih kamu mau belajarnya apa, kayak gitu. Bukan karena dia terkenal terus, tapi kamu nggak align dengan passion kamu atau dengan hal yang kamu pelajarin. Gitu. Terus habis itu aku masuk ke Atmajaya Consulting Community karena mau belajar bisnis tadi. Dan di Atmajaya Consulting inilah aku ketemu dengan orang-orang ambisius banget yang aku sampai kayak, oh bisa ya ternyata orang-orang sehabis ini. Dan pekerjaan-pekerjaan yang kayak dulu aku nggak kepikiran tuh, oh ternyata tuh nggak sesusah itu ya bisa dicapai. Dan aku punya teman-teman yang eh, pengen kerja bareng. Oh gini nih cara kerja orang di Jakarta. Oh gini nih fast pace-nya gitu. Aku benar-benar culture shock itu. Di semester satu aku benar-benar culture shock ini kayak, oh orang-orang Jakarta kenapa abis banget ya? Kenapa mereka kerja bareng cepet banget? Oh hal yang mereka ngomongin tuh benar-benar menurut mereka bisa dicapai. Dan di waktu itu aku kira, oh aku nggak bisa capai gitu. Tapi dengan adanya dukungan dari teman-teman aku masuk Atbajaya Consulting ini, ketemu sama mentor aku, terus aku dapat opportunity buat kerja di Astra. Terus habis itu di semester 4 aku di trust buat jadi BOD. Terus habis itu masuk beberapa beasiswa jadi mahasiswa berprestasi, masuk WLI dan lulus 3,5 tahun. Nah, jadi aku bayangin itu journey aku itu kayak tangga. Jadi aku ambil my first step, terus my first step itu bawa aku ke step kedua, bawa step ketiga, bawa step keempat, dan step kelima. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk jarum beasiswa plus dengan aku yang waktu itu nggak ada organisasi, mungkin aku nggak bakal keterima gitu. Ya kata Michelle tadi dia mau daftar ISMA, cuman kalau misalnya dia waktu itu belum ada experience, mungkin dia nggak bakal keterima. Kayak gitu. Jadi menurut aku organisasi membantu banget kita buat lihat peluang apa aja yang kita punya di masa depan dan mengguide kita dan jadi langkah pertama kita buat sukses di masa kuliah. Kayak gitu. Dan sekarang aku udah kerja di kantor. Cuman aku mau kasih lihat teman-teman di sini journey-nya ternyata nggak di slide sebelumnya. Journey-nya itu nggak semulus ini ya teman-teman aslinya. Nggak setangga ini juga ada journey di mana-mana aku banyak ketolak sama beasiswa juga, banyak ketolak. Aku ketolak sama ISMA juga. Jadi kalau teman-teman yang lihat nanti takutnya jangan comparing karena tadi kita punya journey masing-masing. Di journey aku ini ada banyak banget aku jatuh dari tangganya dan ini aku cuman kasih lihat yang tangga yang naik-naik gitu. Gitu. Nah, terus selanjutnya kenapa harus berorganisasi? Karena dibandingin sama anak yang kuliah aja, itu ada gap pengetahuan dan pengalaman yang membedakan mahasiswa biasa dengan mahasiswa aktif berorganisasi gitu. Nah, gap inilah yang jadi pintu menuju peluang karir yang lebih besar gitu. Apalagi kita tahu sekarang lagi Indonesia lagi susah banget cari kerja dan orang-orang dari company-company pasti udah cari yang punya knowledge dan experience yang cukup buat masuk ke company-nya gitu. Nah, terus knowledge dan experience gap apa aja sih yang cuman bisa didapetin dari kegiatan berorganisasi gitu. Nah, aku mau uh, explain satu-satu. Yang pertama ini ada soft skill. Nah, soft skill ini sesimpel kita manajemen waktu, terus habis itu komunikasi, public speaking, dan negosiasi gitu. Dan ini sebenarnya nggak bisa kita dapetin dari cuman dengar dosen kita di kelas gitu. Karena menurut aku ini kita harus dapetin dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain, terus habis itu skill yang kita kembangin dengan
dia cuma bisa sendiri gitu. Jadi harus dengan komunitas atau organisasi. Terus yang kedua ada teamwork and leadership. Ini juga salah satu hal yang bisa didapetin di organisasi di mana kita belajar, oh gini nih cara handle orang-orang. Oh gini nih, aku tipe yang kerjasamanya kayak gimana nih di tim. Aku tipe yang leader atau aku tipe yang kayak mendukung atau bagaimana. Terus selanjutnya ada juga stakeholder handling. Nah, stakeholder ini mungkin lebih ke komunikasi. Misalnya Kak Putmir tadi sebelum dengan acara ini dia banyak banget eh, cerita ngomong-ngomong sama kita, dan menurut aku itu skill yang nggak semua orang orang yang kuliah aja tuh belum tentu bisa gitu. Dan itu juga butuh skill yang nggak cuman bisa semalam langsung bisa, cuma itu harus pelan-pelan dikembangin kayak gitu. Terus juga ada problem solving and critical thinking. Kalau misalnya kalian dapat masalah, kalian gimana sih cara handle-nya gitu? Kalian langsung panik terus marah-marah kah? Atau kalian langsung fokus ke masalahnya, terus habis itu kalian cari titik masalahnya yang di mana, terus kalian dengan gimana cara kalian handle-nya. Dan yang kelima, menurut aku yang paling eh, beneficial ya buat anak kuliah yaitu networking and exposure gitu. Ini aku mau kasih contoh. Jadi kalau misalnya di Young Leaders for Indonesia itu networkingnya tuh banyak banget, dan rata-rata alumni itu udah kerja di perusahaan-perusahaan gede. Jadi kalau misalnya kita bandingin orang yang kuliah aja reach out ke alumni ini dan gak ada sama organisasinya, mungkin mereka kayak, oh ini siapa ya, nggak mau dibalas gitu. Tapi kalau misalnya kita punya pengalaman, oh kita sama-sama organisasi yang Leaders for Indonesia nih. Nah, mungkin mereka bakal lebih mau balas kita, atau kita bisa langsung dapat kontak mereka dan akses mereka karena mereka ngerasa kita punya koneksi yang sama. Kita sama-sama anak WLI, kita punya kenalan yang sama. Jadi itu menjadi alasan kenapa mereka mau balas kita dan bantu kita buat dapetin karir yang kita mau gitu. Nah, terus habis itu selain dari experience dan knowledge ini, kalian juga bisa banget dapat sahabat. Dan ini beberapa foto-foto experience aku yang seru banget. Yang pertama dari beasiswa Jarum Plus, itu aku bisa jalan-jalan, seru banget ya. Aku juga nggak expect aku bisa jalan-jalan, aku bisa ke Jogja, ke Semarang, terus habis itu ke Bandung, dan ketemu teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi sampai sekarang kalau misalnya aku tiba-tiba mau ke Papua, aku udah ada teman. Ya, oke. Jadi kalau misalnya sekarang, suara aku kedengar nggak ya? Aman ya? Oke. Jadi kalau misalnya sekarang aku mau ke Papua, aku udah ada teman nih, alumni beasiswa Jarum. Kalau misalnya aku mau ke Sumatera, ke Aceh, aku udah ada teman juga. Jadi itu salah satu hal yang aku syukurin banget dari beasiswa Jarum. Terus habis itu juga dengan dosen-dosen, aku jadi lebih dekat juga. Mereka jadi lebih tahu, oh aku minatnya ke sini, mereka arahin aku dengan dosen pembimbing aku. Terus juga dengan teman-teman organisasi yang Atmajaya Consulting Community, sampai sekarang kita masih sahabat banget dan jadi teman cerita kita. Jadi kalau misalnya kita ketemu, kita selalu kayak, oh dulu kita semester 1 lucu banget ya, kayak kita kecil banget ya waktu itu, kita kayak nggak tahu apa-apa. Terus kita disuruh ikut project ABC, kita ikutin aja gitu. Jadi kita selalu flashback dan reflect lagi, dan itu jadi salah satu teman aku yang kayak aku bisa jujur dengan karir aku sekarang, aku bisa terbuka sama dia dan struggle-nya kayak gitu. Karena menurut aku kita punya start yang sama waktu itu. Nah, terus habis itu juga teman-teman WLI aku ini ada foto kita pilates bareng. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang kalian bisa dapetin selain tadi knowledge dan experience. Kalian juga bisa dapetin sahabat bahkan sampai teman-teman yang ada di organisasi itu. Nah, seru banget ya. Terus habis itu aku bakal mau jelasin tentang mentor. Dan ini kayak aku cerita tadi, mentor aku di Atmajaya Consulting Community adalah salah satu orang yang mengubah aku dari orang yang clueless, aku bisa bilang, yang kayak gak tahu apa-apa, gak tahu mau dibawa kemana, dan nge-guide aku menjadi aku yang udah bisa dapat full time dan kerja di Jakarta gitu. Nah, jadi punya mentor di dunia kampus itu sangat membantu kamu, kayak kalau misalnya kata Michelle tadi, memberi arah ya mungkin ya, memberi arah. Tadi ada dua jalur, arahnya mau ke kiri ke kanan. Kita tanya lagi ke mentor, oh kata mentor kalau kamu mau goalsnya ini, kamu harus ke kanan. Nah, itu fungsi mentor yang membantu aku banget pas di organisasi dia. Jadi dia jelasin, oh kita harus ambil arah kemana. Terus habis itu juga mungkin
dia juga bisa bantu kita refleksi diri. Jadi aku dulu selalu kalau misalnya Kalau di Putri, ya, kalau misalnya dulu aku ada struggle, dulu aku selalu kayak, aduh kak, aku ngerasa aku kurang banget nih pas aku masuk WLI, ternyata teman-teman aku super ambis. Aku ngerasa aku insecure banget. Tapi pas aku cerita sama mentor aku kayak dia kayak, oh nggak perlu insecure gitu-gitu. Terus dia bisa bantu kamu, kamu tuh kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, kamu arahinnya ke sini lagi. Jadi membantu aku banget waktu itu untuk lurusin pikiran aku buat fokus ke goals yang aku mau kayak gitu. Dan menurut aku mentor ini tuh kebanyakan emang dapat dari organisasi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman eh, cuman ikut lomba aja atau intern aja itu mungkin gak bakal dapat mentor yang bakal nge-guide teman-teman sampai ke goals yang teman-teman mau. Jadi kalau misalnya emang teman-teman mau punya mentor, aku saranin banget ikut organisasi yang di luar kelas. Jadi teman-teman bisa dapetin mentor yang sesuai dengan minat teman-teman dan bisa bantu teman-teman menuju goals yang teman-teman mau. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kalau kamu mau jadiin dia mentor gimana sih? Oke, dia mentor gimana sih? Sesimpel kalian eh, tahu gitu, end goals kalian siapa, end goals kalian apa, terus kalian cari mentor yang mirip-mirip. Oh, aku mau jadi kayak dia nih, habis lulus dapat kerja di consulting gitu, dapat kerja di McKinsey. Oh, aku reach out ke dia kali ya, gitu. Oh, aku masuk organisasi yang dia ikut juga kali ya, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin hal yang sama. Nah, selanjutnya aku mau sharing hal yang kita lakuin bareng. eh, Oke, hal yang aku lakuin bareng mentor aku. Oke, sebentar. Eh, boleh tolong, tadi sebenarnya aku udah tambahin satu slide lagi. Boleh tolong keluar terus share screen lagi nggak ya? Aku mau kasih lihat contoh asli yang aku dan mentor aku lakuin. Oke, nah benar yang ini. Oke, nah ini dia hal yang aku sama mentor aku lakuin pas aku di semester 5. Jadi waktu itu pas aku di semester 5, aku cerita ke dia, Kak aku bingung banget nih mau dibawa ke arah kemana. Tadi kayak kata Michelle, kita minat sama sukanya bisa berubah-berubah. Jadi pas semester 5 aku tanya lagi ke dia, aduh Kak minat aku kayak berubah, aku maunya ke arah sini gitu. Dan dia kita sama-sama bikinin ini. Jadi ini uni life plan aku gitu. Jadi aku kuliahnya mau IPK-nya berapa, kegiatannya apa aja. Terus habis itu organisasi dalam kampusnya apa, organisasi luar kampusnya apa, lombanya apa, beasiswanya apa, skill yang aku mau tuh apa, magang dan hobi. Dan cara kalian bikin ini tuh sesimpel kalian udah tahu misalnya kalian mau lulus mau kerja di mana, terus kalian trace back gitu ke belakang. Dan ini yang aku bikin sama teman-teman mentor aku juga. Dan yang dibawa itu ikigai yang aku bikin. Jadi yang tadi kata Michelle bilang, kita perlu banget yang tahu diri kita ini passionnya apa, terus missionnya apa kayak gitu. Dan waktu itu aku bikin ikigai kayak gini buat tahu sebenarnya diri aku itu passionnya di mana, hobinya apa. Jadi teman-teman yang yang pengen tahu aslinya tuh jawabnya kayak gimana, itu tuh bisa pakai kayak gini gitu. Ini aku bikin dari Canva, terus habis itu eh, teman-teman juga bisa lihat dari Unilife Plan aku banyak yang merah-merah, itu artinya yang gagal. Jadi dari banyak yang bagus-bagus, mungkin dari banyak yang dua yang keterima, ada 20 yang gagal. Jadi emang eh, dan itu juga salah satu soft skill yang kita bisa pelajari di organisasi gitu, menghadapi failure. Jadi teman-teman yang mungkin jarang menerima kegagalan bakal ngerasa oh kalau misalnya satu kegagalan udah nggak mungkin dia dapat beasiswa lain. Tapi dengan organisasi kita bisa tahu oh
kalau misalnya aku gagal sekali nggak terima, aku coba lagi. Gagal sekali nggak keterima, aku coba lagi sampai aku dapet gitu. Itu salah satu soft skill yang gak gampang menyerah yang bisa kita dapetin dari kegiatan di luar kampus gitu. Nah, terus habis itu kita lanjut. Nah, em, nah tadi kan aku udah jelasin beberapa journey aku. Tapi teman-teman di sini ada yang ngerasa nggak sih takut gak bisa ikutin semua organisasi yang teman-teman mau atau takut kuliahnya udah terlalu sibuk? Mungkin kalau yang takut bisa jawab satu, yang nggak takut bisa jawab dua. Oke, oke. Oke, rata-rata kebanyakan jawab satu ya. Benar, apalagi teman-teman yang maba mungkin pasti jawabnya eh, agak takut gitu. Apalagi kalian belum tahu kan sebenarnya dunia kampus itu aslinya kayak gimana. Nah, cuman menurut aku ada salah satu tips juga buat teman-teman yang takut kalau misalnya nggak bisa ikutin semua organisasi itu. Yaitu next, yaitu bisa create your own role at your organization gitu. Jadi pas tahun pertama itu karena aku mau belajar bisnis, aku ikut Atmajaya Consulting Community. Tapi di tahun kedua pasti bingung dong, yang ngapain ya? Tapi aku tetap mau di organisasi ini gitu. Jadi aku coba cek kelebihan kekurangan aku, kelebihan area yang aku bagus, terus kekurangan dan yang aku harus tingkatin. Nah, kalau misalnya apa yang aku bagus sebelumnya, nah waktu itu tuh aku ambil contoh di sini. Waktu itu aku suka banget hal-hal kreatif. I love marketing, I love semua yang kreatif, dan aku suka banget ngobrol sama orang baru. Jadi aku ambil role Chief Commercial Officer. Jadi buat role yang bikin aku ngomong sama banyak orang baru, role yang bikin aku ngurus marketing dari organisasi ini. Nah, jadi buat teman-teman yang pertama kali baru ikut organisasi, misalnya kalian suka hal-hal yang kreatif, kalian bisa ikut tim marketingnya atau campaign-nya, kayak gitu. Nah, terus habis itu selanjutnya, nah kalau misalnya nggak ada waktu gimana Kak? Aku udah sibuk banget di organisasi, aku udah sibuk banget ikut lomba, tadi mungkin lomba MUN, terus habis itu aku udah sibuk banget ada magang gitu. Nah, aku pengen ngajarin salah satu metode yang aku suka banget, dan ini tuh benar-benar merubah masa kuliah aku. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang biasanya suka pakai to-do list, aku pengen ajak teman-teman dari mulai hari ini buat ganti ke time blocking. Jadi, time blocking ini adalah suatu metode di mana kalian udah blok-blok waktu kalian untuk ngerjain to-do list yang kalian mau. Dan ini benar-benar contoh Google Calendar aku pas aku lagi kuliah ya, teman-teman. Dan aku pengen kasih lihat contoh di sini yang baris ketiga. Ini misalnya aku ada tugas buat kerjain pre-lab. Buat teman-teman yang teknik mungkin sebelum masuk lab ada pre-labnya yang harus kita kerjain. Tapi aku sibuk banget waktu itu. Aku harus ikut eh, promosi UKM, aku harus ikut eh, kerja kelompok dan lain-lain. Kelas aku juga lagi padat banget waktu itu. Oke, oke. Nah, jadi teman-teman dengan time blocking ini, teman-teman tuh bisa blok, oh 1 jam ini aku khusus kerjain buat pre-lab di pre-lab dari jam 3 sampai jam 4. Terus habis itu kira-kira karena pre-labnya susah, habis kelas, habis promosi UKM, aku kerjain lagi pre-labnya. Dengan time blocking ini teman-teman bakal dengan time blocking ini teman-teman bakal ngurangin distraksi dari tugas lain atau kerjaan lain kayak gitu. Menurut aku ini juga lumayan efektif banget buat teman-teman yang sibuk di dunia lain, misalnya lagi tadi ada yang mahasiswa akhir juga lagi cari sibuk kerja, terus habis itu ada yang anak SMA juga lagi sibuk mungkin harus siapin UN. Ini benar-benar bantu kalian buat lebih fokus buat nyelesain tugas-tugas yang kalian punya dibandingin kalian cuma tulis di kertas tulis hari ini itu apa kayak gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya aku mau kasih lihat teman-teman, ini your next step setelah ikut webinar hari ini yang aku harap teman-teman bisa lakuin. Jadi ini aku nggak cuman pengen mentor aku buatin buat aku, cuman aku pengen share bareng teman-teman juga kita bisa bikin bareng setelah ini. Jadi aku pengen teman-teman bikin
uni life plan teman-teman juga. Jadi buat teman-teman yang maba atau masih kuliah, atau masih kuliah atau masih SMA, bisa banget nih, eh, bisa banget buat bikin plan kuliah ini. Misalnya teman-teman habis kuliah ini mau jadi mau jadi arsitek gitu ya, arsitek di firm terkenal kayak gitu. Pasti teman-teman udah kuliahnya di arsitek. Nah, terus habis itu teman-teman kalian bisa isi di yang setelah lulus 1 sampai 2 tahun mau kuliah arsitek di firm terkenal. Terus habis itu teman-teman bisa lihat orang-orang di LinkedIn. Oh, yang kerja di sana experience-nya apa ya? Mereka punya achievement apa aja? Dan dari di sana kalian bisa masukin nih ke list-list yang kalian di semester 6 7 misalnya mereka udah magang di firm-firm kecil, udah punya pengalaman intern, pengalaman em, kerja part time di firm-firm kecil. Nah, habis itu teman-teman udah punya itu, kalian cari lagi yang punya magang di sana itu pengalaman organisasinya apa? Apa mereka udah punya pengalaman organisasi em, di organisasi khusus kah di universitasnya atau mereka ikut volunteer yang berhubungan dengan arsitek atau mereka ikutin project kecil-kecilan kah atau mereka bikin project sendiri. Nah, itu teman-teman bisa isi, terus habis itu skill apa aja yang teman-teman mau kalian dapetin selama kuliah, terus hobi apa yang pengen kalian kembangin selama kalian kuliah, dan IPK berapa yang kalian mau dapetin pas kuliah. Jadi menurut aku ini juga penting banget. Em, Buat aku waktu itu IPK itu nggak sepenting aku dapetin experience di luar. Jadi sesimpel itu. Jadi di goals aku mungkin nggak make sure IPK aku pasti selalu 4, tapi aku make sure organisasi dan lomba dan magang aku tetap selalu ada gitu. Jadi itu hal yang bisa teman-teman lakuin pas teman-teman masih di dunia kampus. Kayak gitu. Dan dari aku sebenarnya itu aja. Buat teman-teman yang pengen ngisi ini, boleh banget di screenshot untuk uni life plan-nya. Habis itu kita juga bisa connect atau teman-teman yang mau cari mau sharing atau cerita-cerita, kita juga bisa connect di LinkedIn, Instagram, dan WA. Aku selalu terbuka, aku happy banget kalau misalnya aku bisa bantu teman-teman. Karena aku ngerasa aku bantu diri aku yang dulu. Jadi aku yang clueless ini aku ngerasa aku bisa bantu em, orang-orang biar nggak se-clueless aku lagi kayak gitu. Oke, jadi buat teman yang mau reach out boleh banget, dan terima kasih. Aku kembali Oke. ikut Mir. Terima kasih banyak Kak Shinta atas ilmunya yang sangat insightful ya Kak. Tadi aku udah belajar banyak nih bahwa teman-teman kita jangan fokus sama nilai aja. Nilai pasti selalu menjadi bagian penting dalam hidup kita ya. Tapi juga kita kembangkan nih potensi-potensi kita, entah itu melalui organisasi atau melalui kompetisi. Karena nantinya semua bekal yang kita kumpulkan saat masa kuliah itu bisa berguna ya Kak untuk dunia pekerjaan nanti. Dan juga teman-teman bisa banget ikutan kompetisi bergengsi gitu kayak Kak Shinta tadi ada yang Leaders of Indonesia McKinsey itu bagus banget ya teman-teman buat diikutin dan juga teman-teman jangan lupa bahwa mengenal value itu penting jadi jangan cuma ikut ini itu tapi juga tahu passion dan minat kita di mana sih seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Shinta atas ilmunya yang sangat insightful. Nah, teman-teman, karena kita udah selesai materinya, aku mau berkumpul dulu nih sama Kak Michelle dan Kak Shinta. Nah, boleh Kak Michelle dan Kak Shinta kita unmute sedikit. Nah, oke. Dan teman-teman sebelum aku masuk ke sesi kita, jangan lupa untuk mengisi Slido ya. Jadi tim kakak sudah mengirimkan linknya di kolom komen. Teman-teman bisa buka untuk memasukkan pertanyaan untuk narasumber kita. Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, jadi sebelum kita masuk Q&A nih kak, aku kepo banget ya. Aku sudah mendengar materinya dengan baik dan menurut aku kakak-kakak ini kan passionnya berbeda ya. Kalau Kak Michelle itu lebih ke psychology, lebih ke apa ya sesuatu yang reflektif nih Kak menurut aku. Sedangkan Kak Shinta itu lebih ke consulting, economy based, food technology, something like that ya Kak. Jadi peminatannya sangat berbeda. Nah, aku mau nanya ke kakak-kakak. Nanti yang jawab duluan mungkin boleh Kak Michelle ya. Aku mau nanya nih. Nah, kakak pernah kepikiran gak sih, kalau misalkan dulu nggak aktif organisasi ya, kayak kakak sekarang nih, hidup kakak bakal beda di bagian mana sih? Mungkin boleh dari Kak Michelle duluan. Oke, thank you ya Putmir untuk pertanyaannya.
Yang pasti bakal berbeda banget sih. Karena selain itu masuk CV ya, menurut aku tuh yang berubah tuh kayak soal mindset juga. Gimana cara aku memandang hidup ini. Aku jadi lebih reflektif. Aku jadi tahu juga kayak, oh ternyata aku value-nya tuh segini. Aku ternyata sukanya kayak gini. Terus ketemu orang-orang yang sangat-sangat inspiring. Aku bisa belajar banyak banget dari mentor, dari teman-teman sepantaran. Bahkan mungkin adik tingkat juga aku kayak, wah kok bisa ya ada orang yang kayak gini gitu. Dalam hal yang positif ya. Dan kalau dipikirin gimana kalau misalnya aku nggak ikut organisasi, wah jujur aku bingung juga sih karena pasti hidup aku bakal beda banget dan aku nggak menyesali keputusan aku udah join organisasi sih dan aku sangat-sangat merekomendasikan teman-teman kalau teman-teman tertarik join suatu organisasi walaupun teman-teman merasa kayak wah kayaknya aku belum 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 cukup baik deh daftar aja karena aku pun dulu juga kayak aduh kayaknya kok orang-orang keren banget ya daftar BEM bisa keterima. Terus aku kayak modal nekat aja, ya udah daftar, ternyata keterima. Kayak Isma pun aku juga kayak modal nekat aja, daftar, aku seriusin prosesnya, ternyata keterima gitu. Jadi ya tetap harus dicoba sih teman-teman, walaupun memang banyak keraguan, ketakutan, tapi selama kita masih punya resource-nya juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Semoga menjawab ya Kak Putmir ya. Oke, sangat menjawab nih Kak Michelle. Penting banget ya Kak untuk gas aja gitu. Jangan takut teman-teman, karena sebetulnya potensi kita itu lebih besar dari yang kita bayangkan gitu. Jadi nggak usah takut, langsung aja dicoba gitu. Tapi pastinya harus sesuai dengan minat kita ya. Jangan sampai kita udah gas, kita keterima, ya kita nggak suka ternyata. Jadi betul-betul pahami dulu value diri kita nih. Oke, terima kasih Kak Michelle. Nah, kalau Kak Cinta gimana Kak? Kalau dulu nggak aktif organisasi, kira-kira apa sih yang beda Kak di kehidupan Kakak? Oke, mungkin kalau aku jawab satu kata mungkin exposure kali ya. Exposure kayak cara benar kata misal tadi cara kita memandang em, ke depan, terus cara mindset kita tadi aku kayaknya aku bilang tadi mungkin kalau misalnya aku nggak masuk organisasi aku nggak bakal tahu ada pekerjaan kayak consulting, aku nggak tahu ada lomba atau organisasi kayak Wild Eye, dan itu benar-benar mengubah mindset aku juga. Dan masuk ke Wild Eye terus aku kayak oh ternyata ada orang-orang yang jauh lebih ambis lagi, terus kayak oh ternyata bisa ya kita kerja sesuai passion kita, oh ternyata kita beneran bisa ya em, berkembang seberkembang itu. Dan waktu itu yang aku sebagai anak Pontianak yang anggap itu limited, dan menurut aku sekarang aku bisa punya cita-cita aku, punya goals aku, dan itu menurut aku suatu privilege yang eh, belum tentu semua orang bisa dapat kayak gitu. Terus habis itu juga teman-teman, em, aku ngerasa aku bersyukur banget punya teman-teman dari organisasi karena mereka adalah teman-teman yang aku kalau share aku struggle aku mereka ngerti gitu, karena aku biasanya share dengan teman-teman aku yang di Pontianak mereka mungkin lebih kayak oh ya udah gitu, cuman mereka kayak nggak kasih aku insight, cuman dengan teman-teman organisasi aku mereka membantu aku berkembang, terus ngerasa struggle yang sama juga. Dan mungkin hal yang ketiga yang aku bisa bilang itu yang paling merubah aku, kalau nggak ada organisasi aku mungkin bisa bilang aku nggak dapat pekerjaan yang aku punya, karena organisasi itu benar-benar membantu aku dari cara komunikasi, cara aku handling masalah, bahkan sampai cara aku ngerti tentang suatu kerja bisnis itu aku dapetin semua di organisasi. Oke, menarik banget nih Kak Cinta bahwa organisasi itu banyak banget ilmu yang kita dapatkan ya Kak. Dan juga aku sangat aku sangat termotivasi nih buat ikutin jejak kakak-kakak. Yang satu ISMA Awardee, yang satu Young Leaders of Indonesia. Aku jadi pengen nih nyoba dua-duanya ya. Karena aku yakin kalau misalkan kita banyak coba, pasti nantinya akan kebuka tuh jalan yang lain ya Kak. Mungkin dapat kerja di sini, di situ, dapat mungkin kesempatan keluar negeri lagi. Jadi organisasi tuh bisa buka banyak pintu teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencoba. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, sekarang nih, pasti udah banyak banget partisipan yang nunggu nih. Teman-teman udah kepo banget ya, pengen nanya ke dua kakak ini. Jadi kita akan langsung saja masuk ke sesi Q&A. Dan bagi teman-teman yang pengen nanya, tapi belum bisa on mic, boleh nih di-scan barcode-nya atau masuk di slido.com dengan kode 1113203. Oke, karena sekarang kita sudah menyelesaikan materi, kita akan masuk ke sesi Q&A. Boleh, aku mulai dari pertanyaan yang pertama nih, kakak-kakak. Yang pertama, apakah kita terlambat jika mau mulai coba di masa kuliah bagi yang track recordnya nggak ada prestasi apapun dan introvert? Nah, mungkin aku kasih ke Kak Anastasia Michelle. Kak Michelle, boleh nih jawabannya, Kak? Oke, makasih banyak
Kak Putmir, dan juga makasih banyak untuk yang bertanya ini. Mungkin karena aku punya background psikologi, aku mungkin bisa memberikan sedikit edukasi juga. Aku introvert dan aku pas SMA aku merasa kayak aku tuh biasa banget, bener-bener biasa banget sampai pas aku keterima UI aja tuh aku merasa kayak ini aku di prank gak sih, kayak aku bisa masuk gitu kan. Dan aku introvert, aku merasa track record aku juga nggak ada prestasi yang gimana-gimana, terus aku baru mau mulai di kuliah gitu. Aku merasa kayak itu epic comeback aku saat itu gitu. Dan menurut aku kayak bisa banget. Bahkan kalau misalnya sekarang teman-teman mungkin sudah lulus atau mungkin kayak aku di semester akhir baru mau nyoba, menurut aku tuh nggak ada kata terlambat gitu. Karena kalau misalnya kita uh, dikasih umur yang panjang, misal 80 tahun, dan mungkin sekarang teman-teman berapa, 20 tahun, 22 tahun, masih ada 60 tahun gitu. Bayangin kalau misalnya sekarang teman-teman takut mencoba, terus selama 60 tahun ke depan sampai teman-teman usia 80 tahun, terus teman-teman look back kayak, duh kenapa aku nggak mulai di usia 22 tahun itu. Jadi menurut aku nggak ada kata terlambat selama kita masih dikasih umur yang panjang, dan juga jangan jadikan introvert itu sebagai penghalang teman-teman. Karena introvert itu kan perbedaannya adalah dari mana sih kita mendapatkan energi gitu. Dan aku kayak sebagai introvert kayaknya agak anomali ya kalau kata orang, kayak kok introvert suka banget engage sama orang gitu. Dan kalau boleh jujur, aku setiap engage sama orang tuh memang aku pulang dengan energi yang berkurang, tapi aku happy gitu. Dan apakah aku menyesal ataukah apakah aku merasa aku introvert jadi aku nggak boleh ikut kegiatan, nggak boleh ketemu orang? Enggak, aku merasa kayak oh iya aku introvert, aku tetap suka kok ketemu orang, aku senang kok dapat insight dari mereka, tapi bedanya adalah aku perlu pinter-pinter ngatur energi aku. Jadi misal habis kegiatan ini aku merasa duh aku happy banget, aku bisa sharing, aku bisa ketemu teman-teman, tapi aku capek, ya udah habis ini aku take a nap dulu, atau mungkin besok aku nggak pergi-pergi deh, atau aku seminggu ini mungkin aku mau recharge dulu, aku di rumah aja gitu. Jadi tolong jangan jadikan label apapun termasuk kepribadian, tes-tes yang teman-teman ambil itu sebagai penghambat teman-teman buat maju gitu. Karena salah satu-satunya menghalangi kita adalah pikiran kita sendiri, dan sayang banget kalau misalnya teman-teman menghambat potensi teman-teman sendiri gitu. Jadi jawaban aku adalah nggak ada kata terlambat, coba aja, dan dari situ teman-teman bakal lebih mengenal diri bahwa aku introvert tapi ternyata aku bisa dan aku punya minat di ABCD gitu. Jadi maju aja teman-teman, jangan takut, gas aja. Oke, menarik banget ya Kak, bahwa nggak usah takut FOMO teman-teman, karena ya udah kalau misalkan memang kita nggak suka dengan lingkungannya, ya sudah cari saja yang teman-teman minati gitu. Dan juga atur-atur energi supaya nggak banyak capek. Karena kebetulan aku juga introvert nih. Tadi Kak Cinta juga introvert ya Kak. Aku lihat di kolom komen. Dan ternyata bisa loh masih aktif organisasi, tapi memang kita harus cari yang sesuai dengan passion kita. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi aku banyak menemukan pertanyaan yang sama ya. Kayak ini yang lagi dipin juga sama nih. Semoga tadi dari Kak Michelle sudah menjawab. Nah, boleh nih kakak kita turun ke bawah yang exchange nih. Nah, aku melihat pertanyaan dari pengalaman kakak. Boleh dinaikin sedikit kak? Tadi aku ngeliat nih ada exchange di atas. Kita cari dulu ya teman-teman ya. Karena kebetulan pertanyaannya membludak nih. Berarti sangat susah nih teman-teman. Oke, betul. Oke, jadi aku mau membacakan sedikit ya Kak. Pertanyaan yang menurut aku menarik nih. Dari pengalaman Kakak, organisasi tuh lebih bantu dari segi skill, mindset, atau networking ya buat bisa tembus exchange. Mungkin aku kasih ke Kak Shinta dulu ya Kak. Karena kebetulan Kak Shinta juga pernah ya Kak exchange ke Korea nih kalau nggak salah. Jadi boleh Kak Shinta dipersilahkan. Oke. Nah, aku bakal bantu jawab ya. Mungkin dari organisasi itu bisa bantu dari segi skill, mindset, atau networking. Nah, sebenarnya bisa aku bilang mungkin semuanya kali ya, karena menurut aku semua bisa dapat di organisasi gitu. Kita bisa dapetin skill buat ketemu orang baru kayak gimana, kita tahu cara networking baru gimana. Jadi pas exchange orang tuh lebih yakin, oh kamu nggak bakal culture shock nih, nggak sebakal culture shock ini pas kamu exchange gitu pas interviewnya. Terus habis itu dari mindset juga, kamu se open minded apa atau se yakin apa dengan diri kamu sendiri, dengan potensi kamu sendiri, itu juga bakal ngubah kamu dan bakal kelihatan pas kamu apply dan interview exchange-nya. Dan juga dari networking, ini juga berpengaruh. Mungkin misalnya kamu punya alumni atau orang-orang di organisasi yang udah tembus ISMA misalnya. Jadi kamu bisa reach out ke dia, minta tolong, Kak, aku mau daftar ISMA nih, tolong review essay aku ya, atau tolong review, kita coba latihan interview yuk, biar aku bisa tembus exchange-nya, kayak gitu. Jadi
menurut aku ini benar organisasi adalah salah satu hal yang langkah pertama aku bisa bilang buat kalian dapetin hal-hal yang kalian pengen pas kalian kuliah gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Shinta, sangat menarik ya. Dan ini Kak Michelle juga setuju ya Kak dengan pernyataan Kak Shinta tadi. Jadi banyak-banyak tanyain ke orang yang memang sudah berpengalaman teman-teman, gak usah takut. Karena betul, aku juga kebetulan punya pengalaman yang sama Kak, dan aku juga seeking mentor ya. Aku mencari Ya. mentor yang bisa nge-guide aku. Karena tanpa mentor ya kita nggak tahu apa-apa teman-teman. Jadi coba cari mentor yang memang berpengalaman. Oke, terima kasih Kak Shinta atas jawabannya yang menarik. Sekarang kita akan next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin sangat menjadi pertanyaan ya bagi teman-teman partisipan. Kak, apakah ada tips untuk menjadi pribadi yang tenang dalam menghadapi kesibukan dan struggle di dunia perkuliahan, Kak? Karena kita banyak banget tugas, banyak banget laprak gitu ya, Kak, dan lain sebagainya. Gimana sih supaya kita bisa tenang ngehadapin semua ini? Boleh, mungkin aku lempar dulu ke Kak Michelle. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Kalau aku apa ya? Mungkin karena aku mungkin orangnya reflektif, jadi aku suka banget journaling. Atau kalau misalnya aku lagi males menulis, aku kayak record aja audio gitu. Kayak aku ngobrol sendiri aja. Aku kayak, capek banget ya, gini 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 gini. Biasanya kalau setelah kita ngobrol sama orang gitu kan lebih lega kan. Dan itu juga berlaku kalau kita ngobrol sendiri aja gitu kayak. Gitu sih, dan juga kalau misalnya teman-teman punya mentor atau teman yang bisa diajak obrol, itu menurut aku bisa banget. Eh, Bukan hanya bisa membuat kita lebih tenang, tapi juga kayak kalau misalnya kita emang butuh solusi, menurut aku kita bisa banget dapat dari sana. Dan terkait energi energi manajemen juga sih. Kayak kita tahu ada banyak metode time management, tapi yang kita lupa ada energi manajemen tuh juga penting. Karena walaupun kita punya waktu 24 jam, energi kita tuh sangat fluktuatif dan kayak mood kita juga mempengaruhi banget kan keseharian kita. Kayak, aduh udah bangun pagi, terus ternyata mood kita lagi buruk banget, itu pasti bakal mengaruh banget ke kegiatan sehari-hari. Jadi menurut aku energi manajemen tuh penting. Coba usahakan sempatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang teman-teman suka di tengah kesibukan, minimal mungkin seminggu sekali atau mungkin diselipin di keseharian teman-teman yang mungkin jedanya 10 menit, 15 menit sehari, mungkin main game atau apapun yang bisa buat teman-teman enjoy dan gak burn out gitu. Jadi ya tips dari aku yaitu mungkin bisa journaling atau cari hal yang bisa merilis emosi, terus energi manajemen juga biar teman-teman gak burn out. Mungkin itu sih dari aku. Kalau mungkin dari Kak Shinta atau dari Kak Putnir mau menambahkan, silakan. Kak Shinta boleh nih Kak, boleh ditambahin tips-tipsnya Kak Shinta gimana sih? Boleh, boleh. Kalau mungkin sebutan aku me time kali ya. Jadi kalau misalnya kalian di time block yang aku tadi, aku sebenarnya tambahin me time juga 15 menit, 30 menit. Bahkan sekarang aku pas masih kerja, pas pulang aku itu aku selalu me time 30 menit sebelum tidur karena aku ngerasa aku udah capek banget, udah ketemu orang seharian, terus habis itu aku nggak ada waktu buat diri aku sendiri. Dan me time itu aku sama kayak Michelle, aku juga suka journaling dan tanya diri aku kayak mungkin hal yang aku syukurin apa hari ini dan bikin kita refleksi lagi gitu. Jadi menurut aku me time juga penting banget buat teman-teman yang em, ngerasa sibuk nih sama perkuliahannya dan kalian tuh bakal ingat oh kalian juga punya kalian harus prioritasin diri kalian masing-masing juga. Dan kalau bisa cerita dikit pas tahun pertama aku kuliah itu aku lumayan berat masalah perkuliahan karena aku eh, kayak susah banget hafalnya. Aku ngerasa teman-teman aku ambis banget. Mereka hari ini dikasih tugas, hari ini kerjain juga. Aku kayak ngerasa kayak mereka cepet banget kerjainnya gitu. Sampai di semester 3 aku ketemu teman-teman yang sama nih konsepnya. Kita kayak kerja bareng, tugasnya kita bisa share struggle bareng, terus kita bisa bercanda juga. Jadi mereka nggak sampai situ, cuman mereka juga kerjain. Jadi aku ngerasa oh aku udah punya teman yang sama dan aku bisa sharing ke mereka struggle aku apa aja dan mereka benar-benar bantu aku kayak gitu buat nyelesain masalah itu kayak gitu. Oke, berarti punya support system juga penting ya, Nah, Kak, biar betul kita benar. biar kita termotivasi dan kita enjoy juga gitu menghadapi Ya, kesibukan saat dunia perkuliahan. Jadi teman-teman mungkin kita nggak cuma fokus ke dalam diri kita aja ya, tapi juga eksternal kita nih, mulai cari teman-teman yang suportif, yang memang sesuai dengan apa ya, bukan passion kita sih. Kalau teman-teman tuh lebih ke sesuai dengan apa ya, clock aja gitu ya teman-teman. ya benar-benar. It's a preference Benar-benar. ya. Bener. Jadi betul-betul cari yang sesuai sama kita. Oke, terima kasih Kak Shinta dan Kak Michelle. Sekarang kita next ke pertanyaan yang lain nih Kak, karena banyak banget ya pertanyaannya.
Boleh kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Kita cari, tadi aku melihat pertanyaan yang sangat eye-catching nih, tentang tips-tips. Coba kita lihat. Nah, itu dia. Betul, Kak. Terima kasih banyak, Kak Joa, sudah dipin. Nah, jadi aku ingin bertanya ke kakak-kakak sekalian. Jadi kan ketika kita daftar organisasi, sekarang tuh kita harus melewati tahap administrasi ya, Kak. Kita harus kumpulin CV dulu, terus habis itu setelah itu masih ada tahap interview. Bahkan nggak banyak juga nih, Kak, yang ada tahap FGD. Gitu. Jadi sekarang macem-macem banget. Nah, oleh karena itu aku ingin bertanya kepada kakak-kakak sekalian, ada sahabat kakak nih yang penasaran. Gimana sih, apa aja sih tips-tipsnya supaya kita bisa diterima di organisasi? Gimana tuh, Kak? Mungkin sekarang kita bisa mulai dari Kak Shinta. Gimana sih, Kak, biar keterima organisasi tuh? Oke, kalau dari aku mungkin ada dua step kali ya. Yang pertama, percaya dulu, gas dulu. Kalau kata Michelle tadi, kalian mau daftar ini, kalian mau gas, kalian berarti harus siapin waktu yang dedicate buat daftar program itu. Terus habis itu, yang kedua, itu kalian harus, karena kalian benar-benar mau, dan yang biasa sering dilupain itu, mereka pas job interview atau FGD, mereka terlalu template jawabannya. Tapi sebenarnya orang-orang yang di organisasi itu, mereka mau tahu sebenarnya keunikan kamu itu apa, dan kenapa harus kamu sih yang keterima di organisasi itu. Jadi, dan orang-orang sering lupa itu, karena biasanya karena mereka terlalu banyak dapat tips dari mungkin TikTok ataupun ChatGPT. Jadi terlalu template gitu jawabannya. Jadi tanpa mereka sadarin jawaban mereka dari eh, orang-orang yang daftar yang lain tuh sebenarnya sama. Jadi itu nggak membuat mereka menonjol. Jadi mungkin yang aku bisa saranin coba kalian refleksi lagi kenapa kalian mau join organisasi itu dan udah siapin cerita kalian buat interview kenapa kalian harusnya diterima buat masuk organisasi itu. Gitu. Mungkin dari Misha ada yang mau ditambahin? Oke, makasih banyak Kak Sinta. Apa ya? Mungkin aku mau ngajak teman-teman untuk coba ngambil point of view dari rekruternya atau kakak-kakak yang bakal nyeleksi lagi. Coba teman-teman ambil posisi mereka kalau misalnya, misal daftar BEM gitu. Mereka tuh nyari staff-staff yang kayak gimana sih gitu kan. Biar daftar kan pasti banyak banget kan. Dan mungkin teman-teman harus nunjukin sesuatu yang unik dari teman-teman gitu. Kayak jawaban Kak Sinta tadi. Mereka tuh mungkin sehari udah nginterview berapa orang, puluhan orang gitu. Apalagi kalau misalnya daftar kerja ya teman-teman, pasti capek gitu kan. Kalau misalnya dengannya tempat lagi tuh pasti kayak mereka udah kayak, ah ya udahlah ini out 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 udah langsung dieliminasi gitu. Dan be unik dengan ya udah jadi diri teman-teman sendiri gitu. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan diri teman-teman. Ternyata mungkin teman-teman agak kayak ada humornya dikit nih kayak aku, ya udah nggak apa-apa dikit-dikit selama nggak menyinggung itu menurut aku masih nggak apa-apa banget. Dan mungkin satu poin yang bisa aku sharing adalah waktu aku intern kemarin, aku tuh sempat nanya mentor aku kayak, Kak, kenapa sih aku yang dipilih gitu? Karena saingannya tuh banyak banget yang daftar di posisi aku tuh 100 orang, yang keterima tuh 2 orang aja gitu. Dan di interview tuh sekitar 10 orang. Kenapa pilih aku gitu? Aku karena mau evaluasi kan. Terus kata kakaknya adalah, aku tuh jawabannya nggak tempet dan aku tuh bisa jujur terbuka bahwa kan biasa ditanya tuh kayak apa sih yang kamu ketahui tentang perusahaan atau organisasi kita gitu. Aku tuh buat notes, jadi aku tuh tulis tangan program-program mereka aja, program-program mereka apa aja. Terus waktu ditanya itu aku tuh inget di kertas tuh bagian mana, tapi aku tuh lupa tulisannya. Jadi aku kayak oh ya kak, aku permisi aku sambil baca notes aku ya aku tunjukin notes aku gitu. Terus kayak oh ya silahkan. Dan ternyata itu menjadi poin plus aku gitu bahwa oh aku tuh emang jujur gitu bahwa kayak aku emang baca gitu. Sementara menurut kakaknya yang lain tuh kayak, iya dia tuh jawabannya lancar, template, tapi kelihatan dia bacanya di layar aja gitu. Kan kelihatan ya, kayak lagi ngezoom ini mata kita di mana tuh kelihatan banget gitu. Jadi itu be unik dan coba ngambil posisi sebagai rekruter tuh mereka butuhnya apa. Dari situ mungkin teman-teman bakal kayak, oh iya ya kalau aku jadi rekruter kayaknya aku malas deh nerima orang yang kayak gini gitu. Dan jangan jadi orang seperti itu. Itu sih paling dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Michelle dan Kak Shinta. Intinya adalah kita harus menjadi yang unik ya Kak. Jangan sama kayak yang lain, tapi coba showcase apa sih kelebihan kita. Dan penting banget nih teman-teman, saat interview mungkin kita coba formulasiin bahasa sesuai dengan kita gitu. Supaya nggak kelihatan kayak template banget ya. Karena betul kata Kak Michelle tadi. Mungkin salah satu pertimbangan adalah seberapa unik sih kita, seberapa pas kita sih sama posisi ini. Jadi betul-betul kita pahami ya teman-teman cara jawab dan juga cara branding kita. Oke, terima kasih banyak Kak Michelle dan Kak Shinta.
Next. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya teman-teman, yang menurut aku nggak kalah menarik. Dari banyak pengalaman organisasi yang pernah kakak jalani, organisasi mana sih yang menurut kakak paling membentuk diri kakak saat ini? Dan boleh tahu alasannya? Karena kalau aku lihat pribadi, sama kayak tadi ya kak, Kak Shinta tuh arahnya ke sini, Kak Misha ke sana. Jadi boleh dong kak, masing-masing jelasin sedikit nih, apa sih organisasi yang paling membentuk diri kakak? Boleh, mungkin dari Kak Michelle deh. Karena tadi Kak Shinta udah duluan. Boleh Kak Michelle? Duh, ini pertanyaan sulit ya teman-teman. Kalau satu aja tuh karena kalau umpama kayak Kasinta tadi kayak ada step tangganya kan. Tapi mungkin kalau yang paling mungkin step pertama aku waktu itu daftar BEM. Karena aku daftar tuh bener-bener kayak ya ampun aku SMA ya udah biasa aja ikut kegiatan terus gini-gini gak ada yang mentereng gitu kan. Terus tiba-tiba masuk UI aku kayak aduh ini harus epic comeback gitu. Terus kayak pas daftar BEM aku tuh gak pede banget. Kayak aduh kayaknya pengalaman aku kurang deh. Mungkin ada yang di SMA ada yang udah pengalaman ini itu lomba ini itu tapi aku nggak, dan karena aku kayak "Ya udah diniatin aja dan aku berusaha menunjukkan bahwa aku tuh emang niat, aku riset banget soal organisasinya apa dan aku menunjukkan itu saat interview di application-nya aku juga. Jadi mungkin itu yang membangun kepercayaan diri aku juga sih karena oh my God aku bisa masuk BEM loh, dan yang dimana itu persaingannya juga ketat dan apa ya itu membangun confidence aku banget sih. Jadi setelahnya aku merasa lebih confidence tadi dan itu dari pengalaman BEM itu juga waktu aku daftar yang lain juga jadi lebih dilihat juga gitu. Jadi mungkin in short paling BEM sih saat ini. Oke, itu dari Kak Michelle. Kalau Kak Shinta gimana sih Kak? Dari kakak sendiri nih. Oke, kalau dari aku mungkin organisasi pertama aku juga kali ya. Jadi bisa aku bilang, aku dapat beberapa case juga atau dari teman-teman aku mungkin organisasi pertamanya itu nggak satisfy nih sama yang mereka mau dan itu tuh normal banget. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah masuk organisasi terus habis itu nggak cocok, bisa aja kan teman-teman cari organisasi yang mungkin lebih cocok sama teman-teman. Tapi kalau dari pengalaman aku, organisasi pertama aku Atmaja Consulting Community benar-benar membuka mata aku kalau misalnya em, ada nih orang-orang ambis, ada nih orang-orang yang pengen kerja keras buat capai ke goals mereka. Terus habis itu mereka juga mau lihat peluang aku dan mau kerja sama bareng aku dan percaya sama aku kalau aku juga bisa kayak mereka. Jadi itu benar-benar bangun em, kalau kalau bisa aku bilang membuka mata aku ya, yang mungkin sebelumnya ketutup gitu, nggak bisa lihat oh aku mau jadi apa. Dan ini membuka mata aku tahu arah aku mau kemana dan itu benar-benar mengubah aku dari aku yang clueless sampai aku yang bisa tahu lah harus dibawa kemana gitu kuliahnya. Oke, terima kasih banyak Kak Michelle dan Kak Shinta. Aku jadi makin paham nih Kak, kalau memang ketika ikut organisasi gitu ya, kita harus mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Hmm. Jadi nggak cuma satu hal, tapi teman-teman coba di figure out gitu ya. Apa aja sih faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Oke, terima kasih banyak Kak Michelle dan Kak Shinta. Kita next ke pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir banget. Jadi coba diperhatikan ya, sahabat kakak ya. Siapa tahu berguna nih bagi sahabat kakak. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, kasih tips memilih organisasi dong biar gak buang-buang waktu sama organisasi red flag. Nah, tuh, gimana tuh, Kak? Mungkin kita bisa mulai dari Kak Michelle dulu kali ya. Gimana sih, Kak, tipsnya biar gak buang-buang waktu nih? Aduh, red flagnya mungkin tergantung definisinya ya. Tapi mungkin kembali lagi ke materi aku tadi, tetap pertama harus tahu apa yang teman-teman mau, yang kira-kira teman-teman enjoy. Karena mungkin eh, di perjalanannya emang bakal susah, walaupun awalnya kita tahu pun bakal ada struggle-nya juga. Ada saat-saat mungkin kita mau pertanyakan kenapa dulu gue daftar ini, aduh capek banget segala macam. Jadi ya itu tahu dulu dan juga mungkin red flag di sini mungkin ada yang lingkungannya secara environment orang-orangnya mungkin gak sejalan sama values teman-teman, mungkin itu bisa dibilang red flag ya. Itu mungkin akhirnya jadi penting juga buat nanya-nanya sama orang-orang yang udah pernah masuk ke sana gitu kan. Mungkin mentor atau siapapun coba reach out aja gitu. Ya mungkin yang udah demis ya teman-teman, mungkin biar lebih ngasih penilaian yang objektif gitu. Bisa tanya, Kak, dulu di lingkungan itu kayak gimana, cara kerjanya gimana. Teman-teman bisa ngukur lagi kira-kira sesuai nggak ya sama cara kerja aku, sama pace kerja aku, sama values aku. Kalau ternyata bahwa oh ternyata di dalam kayaknya aku nggak bakal betah deh, ya udah kayak ya udah jangan daftar gitu. Kalau misalnya menurut teman-teman itu red flag dan gak sesuai, ya udah, makanya penting buat tadi riset lagi, tanya-tanya orang yang udah berpengalaman dan ukur lagi ke kemampuan dan values kita apakah sejalan atau enggak. Mungkin itu dari aku.
Oke, makasih banyak Kak Michelle. Jadi mengenali passion, mengenali values itu balik lagi sangat penting ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita langsung daftar ini itu tanpa mengenali passion kita sesungguhnya. Oke, kalau kayak gitu boleh dari Kak Shinta nih Kak. Sedikit tips aja supaya kita nggak pilih organisasi red flag. Oke, aku tambahin dikit. Aku setuju banget tadi ada riset, terus habis itu tahu value-nya. Yang aku bisa tambahin, mungkin kalian bisa lihat tadi pas interview atau enggak pas proses rekrutmennya. Kalian bisa lihat, oh yang interview ini gimana ya di cara interviewnya. Habis itu kalian juga bisa tanya-tanya pas interview, kultur di sana gimana, cara kerjanya gimana, dan lihat cara dia jawab dan kepribadiannya itu benar-benar aku orang yang interview bisa menggambarkan organisasinya itu kayak gimana. Oke, terima kasih banyak Kak Shinta dan Kak Michelle, sangat insightful ya. Nah, karena kebetulan pertanyaannya sudah, maksudnya sesi Q&A-nya ya Kak, sudah harus kita tutup. Kebetulan kita masih ada sesi menarik teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, mungkin boleh di reach out pribadi nih kakak-kakaknya. Nanti kita akan sertakan juga Instagramnya. Dan juga teman-teman bisa melihat ya tadi username-nya apa aja. Nanti kita akan bantu berikan. Tapi sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Boleh Kak, kita lihat apa sih sesi selanjutnya Kak? Oke, kita tunggu dulu teman-teman karena ini menarik banget nih sesi selanjutnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi kuis teman-teman. Aku yakin udah banyak yang nungguin ya sesi kuis ini karena banyak banget nih chat yang masuk ke aku Kak. Ini kuisnya kapan? Kuisnya kapan? Jadi kita langsung aja masuk ke kuis teman-teman. Dan aku ingin memberitahukan bahwa kuis ini berhadiah ya. Teman-teman bisa dapetin voucher pulsa atau e-wallet senilai 20.000. Menarik banget. Jadi tanpa lama lagi kita langsung ke dalam slide selanjutnya Kak. Oke, nah teman-teman, sebelum kita mulai kuisnya, aku ingin memberitahukan dulu rules-nya. Jadi rules-nya apa aja sih Kak buat kuis ini? Pertama, untuk menjawab, teman-teman wajib raise hand. Jadi jawaban yang lewat chat tidak akan diterima, gitu ya. Jadi harus raise hand terlebih dahulu. Kemudian, peserta yang pertama kali diizinkan bicara berhak menjawab. Jadi aku akan lihat nih di layar aku siapa sih yang pertama angkat tangan. Nah, yang pertama yang aku lihat di layar itu merupakan orang yang bisa menjawab ya. Dan juga yang ketiga teman-teman, rules terakhir. Jawaban baru dianggap sah jika diawali dengan menyebut password kita. Tadi di awal aku udah bilang ya, jelajah kuliah siap bersinar. Nah, sebelum teman-teman jawab harus bilang itu dulu. Kalau enggak, hangus. Jadi diperhatikan lagi teman-teman rules-nya. Oke, tanpa basa-basi lagi, karena pasti udah banyak yang nungguin, kita akan next. Lanjut, Kak Jo, boleh? Oke. Nah, teman-teman, pertanyaannya akan base dari materi narasumber kita ya. Jadi, yang perhatikan pasti bakal dapat kuisnya nih. Pertama, soal pertama nih, teman-teman. Apa hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih organisasi? Yang pertama, tingkat kepopuleran organisasi, anggota yang ada di dalamnya, banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, dan D, kesesuaian dengan minat, nilai, dan tujuan diri. Oke, di layar aku melihat Kak Tri Dila Usma. Katri, apakah? Halo Kak, Halo Kak. Oke, Katri sebelum jawab, aku mau tahu dong, Katri ini asalnya dari mana sih Kak? Provinsi mana? baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tridila Usma, asal saya dari Provinsi Aceh, Kak. Wih, dari Aceh jauh banget ya Kak. Bisa ramein jajak kuliah, keren banget. Oke, sebelum menjawab Kak Tri, aku mau tahu passwordnya apa sih Kak? Passwordnya siap kuliah, siap bersinar. Oke, 100. Oh, karena Katri sudah bisa menyebutkan passwordnya dengan betul, sekarang aku mau tahu jawaban dari nomor satu ini yang mana sih Kak? Jawabannya menurut aku adalah D, Kak. Kesesuaian dengan minat, nilai, dan tujuan diri. Oke, aku kunci ya Kak jawabannya ya, yang D ya. Oke, boleh Kak Jo, kita slide next. Oke, betul sekali Kak Tri. Jawabannya adalah yang D, kesesuaian dengan minat, nilai, dan tujuan diri. Jadi jangan asal pilih ya teman-teman, harus sesuai dengan diri kita. Oke, terima kasih banyak Kak Tri. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Boleh Kak Jo? Nah, ini tadi udah dibahas sama Kak Michelle ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan dapat 100. Apa 4 elemen utama dalam konsep Ikigai? Jawabannya boleh dilihat di layar. Oke, siapa yang bisa jawab?
A. Love, needs, good at, paid for. B. Passion, skill, career, and success. C. Value, strength, dream, and goal. Dan D. Hobi, bakat, profesi, tujuan. Ayo teman-teman, yang mana jawabannya? Karena pasti yang memperhatikan udah tahu. Karena ada gambarnya tadi kebetulan. Oke, ada Kak Tri lagi. Tapi kita tahan dulu ya Kak. Kita cari teman-teman lain nih yang bisa menjawab. Ayo teman-teman yang lain. Tuh, tadi ada di slide-nya Kak Shinta loh. 2 kali loh. Oke, ada yang bisa nggak nih? Aku akan menunggu satu teman lain selain Kak Tri ya, biar kita lebih inklusif nih. Ayo teman-teman, apakah ada yang mau menjawab? Nah, gampang nih. Oke, aku sudah menemukan satu orang lagi yang raise hand di layar aku, Kak Lutfiah dari Jatang. Kak Lutfiah, apakah ada di sana? Ada. Oke, Kak Lutfiah. Oke, passwordnya dulu Kak sebelum menjawab pertanyaannya. Passwordnya apa sih Kak? Siap kuliah, siap bersinar. Oke, 100 buat Kak Lutfia. Nah, sekarang jawaban nomor 2 nih apa sih, Kak? Love, needs, good at, and paid for. Oke, coba kita lihat Kak Jo jawabannya. Betul sekali, 100 buat Kak Lutfiah. Nih, narasumbernya senang tuh Kak, sampai tepuk tangan tuh Kak Michelle. Berarti Kak Lutfiah mendengarkan dengan baik ya. Oke, 100 buat Kak Lutfiah, terima kasih banyak. Kita masuk ke nomor ketiga Kak, nomor terakhir nih teman-teman. Jadi rebutan ya. Nah, nomor 3 ini, apa metode manajemen waktu yang dibahas dalam seri Kak Shinta? A. Time tracking. B. To-do list harian. C. Time blocking di Google Calendar. Ayo, apa nih jawabannya? Kak Misha udah mulai masuk di chat nih. Oke, aku lihat di layar aku ada Kak Mersiana Nona Ina. Kak Mersiana, apakah di sana? Halo Kak, Halo Kak. Oke, aku lihat Kak Mersiana dari NTT nih. Waduh, iya Kak dari NTT. wih, sama kayak Kak Michelle ya Kak. Oke, Iya keren Kak, kalau banget. saya dari Sumba Kak. Oh, dari Sumba tuh Kak Michelle. Kak Michelle dari Lembata, Kak Mersiana dari Sumba. Oke, salam kenal ya kakak-kakak ya. Sangat menarik nih. Iya Berani. Kak, salam kenal. Salam kenal, Kak. Oke, sebelum Kak Mersiana bisa menjawab, passwordnya apa sih, Kak? Paspornya siap kuliah, siap bersinar Kak. Oke, 100 buat Kak Mersiana. Sekarang, bolehkah dijawab? Jawaban dari nomor ketiga ini yang mana sih? Jawabannya D Kak, Google Calendar. Nah, kita pause dulu nih, Kak Joa. Kita tidak akan memperlihatkan kalendernya dulu. Nah, Kak Mersiana, apakah mau dikunci atau tidak? Aku masih memberikan kesempatan sekali lagi nih, Kak. Coba dipikir-pikir lagi, Kak. Google Calendar nih. Apa tadi? Kak Mersiana gimana nih? Apa ya tadi jawabannya? Karena sangat berbeda. Tadi tuh ada fotonya tuh, Kak. Ada kayak kotak-kotak gitu tuh. Nah, apa sih? Oke, Kak Mersiana, apakah mau mencoba apa sudah menyerah? Karena akan aku kasih nih ke sahabat kakak lainnya. Time tracking. Oke, aku kasih waktu 4 detik. Diganti ya Kak, ini Oke, jadi jawabannya apa nih, Kak? Aku masih menunggu jawaban betulnya apa sih? Oke, B Kak, B Kak, to-do list harian. Oke, sayang sekali nih Kak Mersiana karena jawabannya belum tepat. Mohon maaf ya Kak, tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa bertanya kepada teman-teman yang lainnya. Oke, aku mau nanya ke Kak Alexa dari NTT juga. Oke, Kak Alexa, apakah bisa unmute Kak? Halo Kak, Halo Kak. Oke, tanpa basa-basi lagi, aku mau nanya ke Kak Alexa, passwordnya apa sih Kak? siap kuliah, siap bersinar. Oke, terima kasih banyak Kak Alexa. Nah, Kak Alexa, tadi Kak Mersiana belum berkesempatan nih buat jawab. Kira-kira kalau dari Kak Alexa, jawabannya yang mana sih? Jawabannya C, time blocking. Oke, kita lihat Kak Jo, apakah jawabannya time blocking? Yeay, betul sekali. Jawabannya yang C,
time blocking. Jadi kalau teman-teman aware nih, tadi Kak Shinta tuh ada satu slide yang memperlihatkan Google Calendar yang di blok-blok. Nah, memang bentuknya Google Calendar ya teman-teman, tapi konsepnya adalah time blocking. Jadi dia membagi waktu-waktunya gitu menjadi blok-blok kecil, itu yang disebut dengan time blocking. Oke, terima kasih banyak bagi pemenang. Nanti akan dihubungi oleh tim kakak teman-teman, jadi jangan khawatir. Dan juga terima kasih banyak untuk sahabat kakak yang sudah berpartisipasi, karena seru banget ya. Kita bisa sharing juga nih jawaban yang betul apa sih, dan juga mendapatkan ilmu baru. Oke, karena sesi kuis kita sudah berakhir, maka kita akan lanjut ke slide berikutnya. Seru banget ya tadi kita sudah berkenalan dengan Kak Michelle, terus mendengar informasi dari Kak Michelle dan Kak Shinta, sudah kuis juga, seru banget. Ini rebutan yang sangat seru ya teman-teman, dan juga nambah ilmu juga nih. Jadi kita akan next ke slide berikutnya. Masih ada sesi lain teman-teman, jangan khawatir. Nah, oke, boleh di next Kak. Oke, karena seperti yang aku sudah bilang ya, kita sudah melewati banyak sesi. Memang sesi kita masih banyak, tapi sebelum itu kita akan dokumentasi bersama teman-teman. Jadi yuk di on cam, tunjukkan mukanya yang cantik-cantik, karena aku yakin ini cantik-cantik, ganteng-ganteng banget. Jadi boleh di on cam bareng-bareng. Kita akan foto bersama narasumber kita yang kece-kece ini. Oke, aku tunggu teman-teman sampai di 15.20 deh, karena masih banyak banget yang mau on cam ya. Waduh, karena itu lagi di motor tuh. Teman ya Kak. Oke, boleh nih teman-teman diramaikan yuk. Siapa tahu nanti masuk ke Instagram kita loh di Yayasan Kokalbe. Boleh, boleh. Nanti akan aku tag. Kita akan dokumentasi bersama dulu ya. Oke, aku hitung bersama teman-teman. 1, 2, 3. Oke, slide kedua boleh kita lanjut. 1, 2, 3. Slide ketiga, ayo. 1, 2, 3. Dan slide keempat. 1, 2, 3. Dan boleh dong sekali lagi teman-teman, kita pakai gaya bebas ya. Jadi bareng sama narsum kita gayanya asal aja, yang menarik pokoknya, yang seru. Nah, ada tuh yang peace, tuh Kak Jo udah duck face ya. Oke, yang lain boleh. Oke, aku tunggu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semua. Cantik-cantik banget ya hari ini ya. Pastinya excited banget ya udah bisa mendengarkan narasumber yang kece-kece. Oke, kita akan lanjut ke materi kita, teman-teman. Nah, karena kita sudah melewati sesi dokumentasi bersama, kita akan masuk ke sesi lainnya, yaitu IG Story Challenge. Nah, buat teman-teman nih, sahabat kakak yang ingin mengikuti challenge dari Yayasan Kokalbe, boleh banget share keseruan hari ini ke IG Story. Formatnya boleh video, boleh foto, dan juga yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus bagikan pengalaman berorganisasi ya, atau rencana bergabung dengan organisasi di masa kuliah. Mau gabung di ISEC, mau gabung di, aku mau gabung di FPCI, boleh. Dan juga refleksikan bagaimana sesi hari ini dapat membentuk karakter kamu. Dan juga boleh banget nih di-tag ke kakak-kakaknya ya. Kak Michelle dan Kak Shinta udah nunggu tuh. Jadi teman-teman juga boleh di-tag ke situ. Dan juga mention at Yayasan Kokalbe, gunakan hashtag Jelajah Kuliah 2025. Dan juga batas maksimal upload story teman-teman di 3 Agustus 2025. Kita akan mengumumkan 2 pemenang di tanggal 4 Agustus 2025. Jadi pantengin terus ya IG at Yayasan Kokalbe. Dan juga betul, kata tim YKK nih, Instagramnya jangan di private ya sahabat kakak, karena kalau di private kita nggak akan bisa ngeliat dan nggak akan bisa publikasi. Jadi jangan di private ya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semua. Izinkan aku untuk memberikan closing statement ya. Mungkin kita bisa balik ke closing statement dulu Kak sedikit. Jadi tak terasa kita sudah di penghujung acara, kita sudah melewati materi, kuis, dan juga udah dokumentasi bareng ya. Seru banget teman-teman. Dan juga bagi sahabat kakak, setelah hari ini kita sudah mendapatkan insight baru, dan perlu dipahami nih bahwa organisasi itu bukan tempat buang waktu ya, tapi ruang belajar yang tak selalu diajarkan di kelas. Karena memang di perkuliahan kita mendapatkan info-info tertentu nih, tapi di luar kita bisa memperdalam soft skill, memperbanyak peminatan, pengetahuan, banyak banget. Dan juga sekarang aku mau nanya nih, itu closing statement dari aku ya. Kalau dari Kak Michelle gimana sih Kak? Ada nggak quote buat adik-adik kita nih? Ada apa ya? Mungkin kalau quote tadi udah di slide terakhir ya. Cuman paling kesimpulannya adalah emang
masa-masa gini tuh penuh dengan ketidakpastian. Sangat wajar untuk teman-teman bingung, karena kita semua bingung ya. Jadi nggak apa-apa banget, cuman yang penting adalah apa yang teman-teman lakukan gitu. Jadi teman-teman kita boleh bingung, lalu refleksinya apa, lalu actionnya mau apa gitu. Jadi dibanding kita terlalu terjebak dalam kebingungan dan gak ambil langkah dengan banyaknya pilihan yang ada, coba ambil langkah yang paling dekat yang bisa dimulai hari ini aja apa gitu. Misal tadi post di Instagram story atau apa, atau habis ini mau refleksi apa. Menurut aku itu bisa jadi langkah yang sangat baik untuk teman-teman memulai journey di perkuliahan ini, dan aku doakan untuk semua impian teman-teman, apapun yang teman-teman usahakan dan rencanakan bisa dilancarkan, bisa diberkati juga oleh Tuhan, dan juga tetap semangat. Kalau misalnya teman-teman butuh mentor atau mau cerita-cerita juga boleh banget ke aku, boleh juga ke Kak Sinta gitu. Makasih banyak udah menyempatkan waktu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Michelle. Sekarang boleh nih Kak Shinta, Kak. Boleh diberikan sedikit closing statement dan juga quote-quote nih dari Kak Shinta. Oke, kalau dari aku mungkin just take your first step, karena itu yang bakal bikin kamu masuk ke langkah-langkah selanjutnya, dan first step itu biasanya yang paling susah. Cuman mulai dari hari ini, udah tadi dengerin cerita-cerita kita dan sharing-sharing kita, hari ini kita mulai ambil first step, langkah pertama buat kamu bisa ke langkah-langkah berikutnya. Dan aku juga senang banget teman-teman di sini, sahabat kakak antusiasnya keren-keren banget, aktif banget juga di kolom chat. Super grateful for this session, dan makasih juga untuk tim Yayasan KOKB. Oke, terima kasih banyak Kak Michelle dan Kak Shinta atas ilmu yang bermanfaat. Sahabat kakak boleh banget ya di-follow nih kakak-kakaknya, karena kalau misalkan mau mengkoneksikan dirinya dengan kakak ini, it would be very good ya, bisa berkoneksi lagi. Oke, selanjutnya aku ingin menampilkan form evaluasi dan presensi, karena udah banyak nih teman-teman yang nanyain ya, jadi jangan khawatir teman-teman. Berikut adalah link presensi dan evaluasi kita, teman-teman boleh diisi ya, boleh difoto dulu, boleh ditandain tuh linknya, dan juga ini adalah syarat untuk mendapatkan e-certificate teman-teman. Jadi kalau memang mau mendapatkan e-certificate, boleh diisi link presensi dan evaluasinya. Aku tunggu sampai 15.26, teman-teman boleh di foto-foto dulu nih, atau ditulis tuh linknya. Oke, kita tunggu sampai 15.26 ya kakak-kakak, supaya sahabat kakak bisa mengisi dulu nih. Bisa foto dulu barcode-nya, atau ditandain, di copy linknya. Oke, karena sudah 15.26, maka kita bisa next dulu Kak ke slide selanjutnya. Oke, nah teman-teman, next week on Jelajah Kuliah. Jadi minggu depan masih ada keseruan lagi. Kita akan membahas seputar exchange. Mana tadi yang nanyain exchange? Karena minggu depan kita akan membahas raih kesempatan global dari sekarang. Dan betul Kak Michelle, narasumber kita nih akan berasal dari NTT. Jadi teman-teman yang dari NTT, cus langsung kepoin minggu depan sesinya Kak Laurinope. Dia merupakan founder and CEO dari Senandika Community dan juga merupakan project officer yang sudah pergi ke Malaysia, Singapore, and Thailand. Keren banget ya teman-teman, sahabat kakak semuanya. Dan juga kita ada satu misteri guest nih. Jadi yang kepo akan membahas tentang exchange apa, boleh langsung join ke Jelajah Kuliah sesi pekan depan. Oke, boleh di next Kak selanjutnya. Dan juga aku izin menginformasikan teman-teman bahwa Yayasan Kokalbe sedang membuka beasiswa sehat bagi teman-teman mahasiswa D3. Dan ini berlaku untuk Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia. Untuk infonya, teman-teman boleh diperhatikan bahwa periode pendaftaran ini dari 15 Juli sampai 8 Agustus 2025, dan juga bisa dilihat di posternya ya teman-teman ya, terkait persyaratan dan juga benefitnya. Untuk mengakses buku panduan dan pendaftarannya boleh difoto, di screenshot, nanti boleh dikulik-kulik lagi. Oke, berikutnya kita lihat ada info apa lagi sih sahabat kakak. Dan juga aku ingin menginformasikan bahwa nggak cuma beasiswa sehat teman-teman. Next kita akan ada beasiswa Jitu Profesi 2025. Jadi buat teman-teman nih yang ingin berkiprah di dunia profesi, boleh banget pantengin Instagram @yayasankokalbe, dan jangan lupa
lupa, di tanggal 16 Agustus kita akan ada sesi untuk memperkenalkan beasiswa Jitu Profesi ini. Jadi untuk teman-teman yang punya minat di sini, langsung aja kepoin Instagram @yayasankokalbe. Selanjutnya Kak, ada info apa lagi sih? Nah, karena kita banyak banget nih programnya teman-teman, yang menarik, yang insightful. Jadi kalau teman-teman nggak mau ketinggalan info, langsung aja gabung ke YKK WA Channel di bit.ly/channel YKK. Di sini teman-teman bisa dapetin banyak informasi mulai dari beasiswa, program menarik nih. Jelajah kuliah bisa banget teman-teman dapetin di channel ini. Jadi langsung kepoin ke WA channel kita. Dan terakhir, nah, karena sudah selesai ya teman-teman, seluruh materi kita, rangkaian kegiatannya sudah ditutup dengan sempurna. Izinkan aku untuk berterima kasih kembali kepada Kak Shinta dan Kak Michelle yang telah menjadi narasumber di sesi kita hari ini, dan juga kepada sahabat kakak yang sudah aktif mengikuti kegiatan. Dan untuk teman-teman yang nanti sudah mengisi e-sertifikat, mohon ditunggu karena kita akan mengirimkan e-sertifikatnya H+7 dari hari ini. Dan juga untuk pemenang, harap ditunggu juga tim BK akan menghubungi teman-teman. Semoga teman-teman makan bahan sendiri, dan juga terima kasih kepada sahabat kakak atas antusiasme dan partisipasinya. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima Jangan kasih lupa. semua. Terima kasih Terima kami. kasih, Kak. Banyak, Kak. Terima kasih Sahabat teman-teman. kakak. Terima kasih, Kak. Bye. Banyak, Kak, semua.